Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Kali ini kita absen dulu daerah Penatua. Silakan tulis di kolom komentar nama daerah Penatua sekalian. Dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 1636, perlihatkan bakatnya secara bertahap, subscribe Penatua. Banyak sekali hadiah, pikir kerumunan, menghela nafas. Mereka yang berada di peringkat 10 akan mendapatkan banyak hal, terutama yang terbaik. Yan Feng telah menunjukkan betapa kuatnya dia di babak kedua, jadi dia mungkin akan peringkat pertama. Ge King Feng dan Si Men-nan juga sangat kuat. Profesor tingkat 9 dan para profesor berjubah emas merah kembali ke tempat duduk mereka. Profesor tingkat 7 dengan pakaian ungu masih ada di udara ketika dia berkata, kamu punya 8 jam untuk putaran ketiga. Kamu bisa gagal, tetapi dalam 8 jam itu kamu harus menunjukkan senjata imperial terbaik kamu. Dengan itu, kami akan mempertimbangkan senjata terbaik kamu untuk peringkat. Petik 2. 8 jam, mereka punya banyak waktu. Sekarang, final bisa dimulai. Kata 7 profesor dengan pakaian ungu pada saat yang sama. 100 peserta yang tersisa segera menyalakan kuali mereka setelah mereka mengumumkan awal. View, Mu Lin Sue menarik napas dalam-dalam. Semua yang telah mereka lakukan sejauh ini semuanya mengarah ke momen ini. Nasibnya tergantung pada final. Meskipun dia sudah mulai rileks di putaran kedua, dia mulai merasa sangat gugup lagi. Itu akan baik-baik saja. Kami benar-benar memiliki kesempatan untuk masuk peringkat 10 besar, kata Lin Feng dengan lembut. Mu Lin Sue mengangguk. Finishing di 10 besar tidak akan menjadi masalah, tapi mungkin itu tidak cukup. Mari kita mulai. Kali ini, Mu Lin Sue mengeluarkan meteorit besi hitam yang terlihat sangat padat, juga memiliki garis keperakan. Sister Lin Sue mengeluarkan meteorit, bahan itu sangat sulit, jadi dia akan membutuhkan banyak waktu untuk membakarnya dengan benar, pikir Mu Qingying. Dalam 8 jam berikutnya, dia hanya dapat mencoba 3 kali dengan materi itu. Mu Qingying melirik Yan Feng, dia menggunakan batu merah, tapi dia tidak tahu apa itu. Meskipun dia belum mulai membuat senjata, dia mengerti itu adalah bahan tipe api. Mu Qingying sudah menebak dengan benar. Mu Lin Sue menutup matanya dan mulai mengendalikan apinya dengan jiwanya. Butuh 1 jam baginya untuk membuat meteorit mencair. Dia sudah dipenuhi keringat dan tampak lelah dengan itu. Lin Feng menutup matanya, dia hanya harus menunggu, dan kemudian dia bisa mengukir tanda. Yan Feng menggunakan teknik transformasi 9 senjata, dan dia sudah menyelesaikan transformasi ketiga. Dia mungkin akan berhasil dengan yang keempat juga, kata seorang kultivator yang kuat dari Sword Mountain. Teknik transformasi 9 senjata dapat meningkatkan level materi secara umum, tetapi yang lebih penting, ini memungkinkan seorang kultivator untuk mengontrol proses lebih baik dengan membuat jiwa dan senjata mereka bersatu bersama. Peluang sukses sangat meningkat saat menggunakan teknik itu, kata pemimpin dari Yan Clan tersenyum bahagia. Teknik transformasi 9 senjata adalah teknik yang diturunkan dari generasi ke generasi di klan Yan. Mereka hanya memiliki bagian dari tulisan suci kuno, tetapi itu sudah cukup untuk membuat batu biasa menjadi emas. Mereka memiliki perkataan di klan, teknik transformasi 9 senjata bisa membuat kaisar menjadi kaisar besar. Memang, secara praktis dijamin bahwa Yan Feng akan menduduki peringkat pertama kali ini. Kata seorang kultivator dari Sword Mountain, tersenyum. Mu Lin Sue terus mengendalikan tembakannya, karena tidak melakukan kesalahan sejauh ini. Embrio senjata sudah muncul, dan garis tombak terbentuk. Tombak, para anggota klan Yan tersenyum dingin. Mereka tidak punya banyak ruang untuk dikerjakan, jadi sulit untuk mengukir tanda pada mereka, dan tombak juga tidak dianggap sebagai senjata khusus. Selain itu, pada tingkat yang sama, mereka belum tentu lebih baik dari senjata lain. Itu mungkin pilihan yang buruk di pihak mereka. Dia sudah menyerah di dalam, pikir Paman Mu Lin Sue, tersenyum dingin. Yang kamu sukai menyebalkan. Anehnya, dia hanya membuat tombak. Dia tidak bisa masuk peringkat 10 besar dengan itu. Kata calon guru Yan Feng sambil tertawa. Orang yang menyukai Lin Feng dan Lin Sue mengerutkan kening. Dia sama terkejutnya dengan orang lain ketika melihat bahwa embrio berbentuk tombak. Mengukir tanda pada senjata seperti itu tidak akan mudah, terutama melihat bagaimana cikal bakal tombak yang dibuat Mu Lin Sue tampak lebih kompleks daripada tombak biasa. Itu lebih tebdi, dan detail selengkapnya. Semua master menara api emas memiliki seseorang yang menarik perhatian mereka. Terlepas dari orang-orang berbaju ungu, seorang master berjubah emas merah menyaksikan Mu Lin Sue, dia terkejut. Dia tersenyum dan berpikir, akhirnya, kita akan melihat kekuatan aslinya. Dia telah mengawasi Lin Feng sepanjang waktu, tetapi dia menemukan Lin Feng terlalu misterius. Lin Feng, kata Mu Lin Sue, membuka matanya. Lin Feng tiba-tiba membuka matanya, dia tampak bertekad. Tiba-tiba, Ki yang menakutkan mengelilinginya, bersama dengan cahaya yang menyilaukan. Energi otot bumi muncul dari tangannya saat dia mulai membuat tanda.
Ruang di sekitarnya bergetar hebat ketika tanda-tanda mulai muncul. Selain energi otot bumi, ia juga menggunakan energi otot abadi untuk mengukir. Ledakan, tangan Lin Feng gemetar, dan tanda itu mulai menenun. Mantra menyebarkan ruang kosong. Banyak orang yang menatap Lin Feng sekarang. Anehnya, dia mengukir tanda penempatan ruang kosong. Tebas, tebas, tebas. Lin Feng tampak seperti sedang menari saat dia mengukir tanda. Sepertinya semakin keras targetnya, semakin cepat dia bergerak. Bas, sekarang energi destruktif muncul, dan mantra kecil mulai terbentuk. Dengan sangat cepat, mantranya menyebar bersama. Itu, Mu Qingying bertanya-tanya. Mantra penyebaran Lin Feng begitu kuat. Orang-orang dari klan Mu dan klan Yan mengerutkan kening. Bisakah asisten Mu Lin Sue mengukir mantra sebar yang mengerikan? Turun. Lin Feng menjabat tangannya dan tanda penempatannya mengenai embrio senjata. Tanda-tanda penyebarannya masih belum cukup, kata pemimpin klan Yan sambil tersenyum dingin. Namun, setelah dia mengatakan itu, Lin Feng berjabat tangan lagi dan terus mengukir tanda penempatan ruang kosong. Dia belum selesai. Bab 1637, Transformasi, Subscribe Penatua. Pemimpin klan Yan terkejut, dia kemudian menambahkan, bahkan jika kamu dapat membuat lebih banyak mantra penyebaran, Yan Feng masih akan peringkat pertama, atau setidaknya di 3 besar, sementara kamu tidak memiliki peluang. Banyak orang akhirnya memperhatikan Lin Feng. Tapi, dia tetap tenang dan acuh tak acuh. Sangat cepat, Lin Feng mengukir lebih banyak tanda penempatan yang menabrak senjata lagi. Bahkan saat itu, Lin Feng masih belum selesai, dia terus mengukir tanda lagi. Hati banyak orang mulai berpacu pada saat itu. Mu Qingying lekat-lekat menatap tanda Lin Feng. Karena cikal bakal tombak itu sangat kompleks, Lin Feng harus mengukir berbagai macam tanda penyebaran, yang membuat semuanya terlalu rumit dan terlalu mudah untuk membuat kesalahan. Lin Feng, bagaimanapun, melakukan semuanya langkah demi langkah, tanpa membuat kesalahan. Mu Xiao, saat itu, mantra penyebaran yang kamu tunjukkan padaku adalah Lin Feng. Apakah aku benar? Tanya Mu Qingying, seolah dia berbicara sendiri, tetapi Mu Xiao masih mendengarnya dan mulai gemetaran. Mu Qingying ingin mengajukan pertanyaan itu untuk sementara waktu, dan sekarang dia sudah selesai dengan turnamen, dia tidak punya alasan untuk tidak melakukannya. Miss Qingying, aku hanya, Mu Xiao membungkuk. Dia ingin menjelaskan tetapi Mu Qingying mengabaikannya. Dia menjabat tangannya dan berkata, tidak perlu menjelaskan apapun. Mu Qingying sekarang mengerti bahwa Mu Xiao telah membodohinya dan berbohong. Lin Feng tidak merasa perlu membenarkan dirinya sendiri atau menjelaskan apapun karena dia tidak pernah benar-benar peduli. Mu Qingying merasa konyol dan menyedihkan sekarang. Dia begitu percaya diri, bahkan sampai sekarang ada bagian dari dirinya yang berpikir bahwa Lin Feng telah bergabung dengan Mu Clan hanya untuknya. Lin Sue, mengapa kamu lebih baik dari aku dalam segala hal? Apa aku terlalu bodoh? Pikir Mu Qingying. Mu Lin Sue segera menyadari bahwa Lin Feng luar biasa sementara Mu Qingying selalu berpikir bahwa dia biasa. Mu Xiao tidak tahu apa yang dipikirkan Mu Qingying, dia terlalu khawatir tentang masa depannya. Apa yang akan terjadi padanya sekarang? Hehe, aku tahu itu. Bocah kecil itu istimewa. Aku tidak bodoh dalam berpikir bahwa keduanya mungkin masuk dalam 10 besar, kata profesor dengan pakaian ungu yang telah memperhatikan Lin Feng dan Mu Lin Sue sebelumnya. Dia tersenyum dengan acuh tak acuh, tetapi profesor di sebelahnya mengerang dingin dan berkata, apakah kamu memiliki begitu banyak kepercayaan pada keduanya? Paling tidak, aku tidak berpikir mereka seburuk itu, jawab profesor. Yan Clan dan Mu Clan bertaruh dengan nasib Mu Lin Sue dan Yan Feng. Bagaimana kalau kita bertaruh juga? Kata calon guru Yan Feng, tersenyum dingin. Yan Feng menggunakan teknik transformasi 9 senjata, jadi dia mungkin bisa membuat senjata kekaisaran tingkat 3. Dengan itu dalam pikiran, bagaimana Lin Feng dan Mu Lin Sue bisa bersaing dengannya? Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Tanya yang lain. Jika Yan Feng menang, kamu tunjukkan padaku teknik pembuatan senjata kamu. Jika dia kalah, aku akan menunjukkan kepadamu milikku. Bagaimana menurutmu? Kata calon guru Yan Feng. Dia selalu ingin tahu teknik apa yang digunakan profesor. Profesor itu terkejut. Tampaknya, calon guru Yan Feng memiliki banyak kepercayaan pada calon muridnya. Bisakah aku lebih memikirkannya? Tanya profesor, tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja bisa, kata yang satu tersenyum. Dia tahu apa yang dipikirkan profesor lain. Dia ingin melihat seberapa jauh teknik mark penyebaran Lin Feng pergi. Sekarang dia lebih memperhatikan Lin Feng. Lin Feng masih mengukir tanda ruang kosong, tanda suci pada senjata itu menjadi lebih dan lebih menyilaukan. Dia mengukir mantra penyebaran yang hebat menggunakan begitu banyak mantra penyebaran kecil. Sementara itu mantra penyebaran kecil itu sempurna untuk senjata, pikir kerumunan. Banyak orang telah menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya, tetapi Lin Feng adalah yang terbaik sejauh ini. Begitu,
Bagaimana menurutmu? Tanya calon guru Yan Feng. Profesor itu menyipitkan matanya dan menatap tanda penyebaran Lin Feng. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku menerima taruhan kamu. Bagus, tapi jangan kembali pada kata-katamu sekarang, kata calon guru Yan Feng. Aku tidak pernah berbohong. Baiklah, semua orang di sini adalah saksi. Kelima orang lainnya tersenyum dan mengangguk. Haha, mungkin juara turnamen adalah Chang Tian. Kata yang lain, Hen Chang Tian sangat kuat. Meskipun dia bekerja sendiri, dia sudah selesai membuat embrio dan sekarang menjadi tanda ukiran. Dia membuat menara besar yang tingginya 3 meter dan seluruhnya terbuat dari emas. Tampaknya, tanda ukiran sepertinya tidak membuatnya terlalu lelah, tetapi ia harus banyak mengukir. Jika menara emasnya memiliki kekuatan khusus, dan jika ia berhasil membuat menara level 3, maka itu akan lebih baik daripada kebanyakan senjata imperial level 3 biasa. Itulah sebabnya profesor itu sangat menghargainya. Ge Qingfeng membuat kipas yang berisi energi dingin. Si Mennan membuat sepasang sayap raksasa. Senjata Yan Feng adalah yang paling biasa di antara 4 jenius, dia membuat pedang, lagi. Slash, pada saat itu, 2 jam sudah berlalu. Lin Feng tampaknya telah selesai mengukir tanda-tandanya. Senjata mereka masih berupa embrio, tetapi energinya menakutkan. Mantra penyebaran itu sangat mengerikan, pikir kerumunan dengan kagum. Sepertinya mereka berdua tidak akan mencoba yang kedua kalinya. Bagaimanapun mereka melakukan upaya besar, mereka tidak mungkin menggunakan energi kedua sebagai senjata kedua, pikir orang banyak. Boom, api panas menghantam panggung. Embrio pedang Yan Feng menyerap jumlah yang mengerikan dari api itu. Pada saat itu, dia melirik Lin Feng dan Mu Lin Sui dan berkata dengan dingin, kamu menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya, tapi sepertinya aku masih harus mengecewakanmu. Transformasi keempat, petik 2. Dengan itu, bentuk embrio pedang merah cerah berubah lagi, apinya menjadi lebih mengerikan. Bangkit, teriak si Mennan pada saat itu. Embrio sayapnya secara mengejutkan naik di udara dan bergetar, dia juga menyembunyikan sesuatu. Bab 1638, Awan Senjata. Sayap-sayap itu pasti bisa menjadi senjata kekaisaran tingkat 3 dan kualitasnya tidak akan rendah. Pikir semua orang setelah mereka melihat cikal bakal sayap si Mennan. Selain itu, si Mennan dan asistennya sedang mengukir tanda bersama. Mereka menggunakan kekuatan tipe angin untuk mengukir tanda dan energi mereka semakin meningkat. Kipas Ge Qingfeng adalah kipas es, yang memancarkan embun beku yang akan membuat orang-orang kembali kedinginan. Tidak, kamu tidak bisa, kata seorang pemuda ketika energi es mengelilinginya. Bukan hanya dia, kualinya juga mulai membeku, apinya memudar. Asistennya telah pindah kembali diam-diam. Kerumunan itu terdiam. Mereka tidak bisa menyerang orang lain, tetapi Ge Qingfeng tidak melakukannya dengan sengaja, hanya saja energinya terlalu besar. Seorang profesor berbaju ungu tampak malu. Pria muda itu menembus es, dan selain menggigil, dia tampak sangat marah. Sangat sulit untuk mencapai final, dan sekarang dia akan tersingkir seperti itu. Kamu masih punya waktu. Pergi ke tempat lain dan lanjutkan membuat senjatamu. Bagaimanapun, dengan kekuatan kamu, kamu tidak akan berada di peringkat 10 besar. Kamu masih perlu banyak meningkatkan, kata salah satu profesor berwarna ungu. Pemuda itu menundukkan kepalanya dan tetap diam. Kemudian, dia mengambil kualinya. Dia tidak ingin membuat senjata lagi. Dia terlalu kesal, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa bersaing dengan orang-orang itu. Menonton dari dekat juga tidak buruk. Pada saat itu, lampu kemasan memenuhi panggung ketika menara Hen Chang Tian mencapai awan, energinya menindas semua orang. Itu senjata kekaisaran level 3. Siapa yang bisa mengalahkannya? Pikir orang banyak. Mark, padatkan, teriak Lin Feng lagi. Dalam sekejap, lampu menyilaukan muncul dari bekasnya saat mereka saling terkait. Hammer, teriak Lin Feng. Seketika, Mu Lin Sui melemparkan palu ke Lin Feng. Dia menggerakkan tangannya dan menangkapnya tanpa melihat ke atas. Kemudian dia mulai memalu senjata itu tanpa henti. Apakah itu versi terakhir? Pikir kerumunan. Energi sudah meledak, jadi seberapa kuat itu bisa didapat? Tidak ada yang bisa yakin. Mantra penyebaran itu pasti bisa membuat senjata kekaisaran tingkat 3, dan itu akan menjadi senjata yang kuat pada saat itu, tetapi apakah itu cukup? Bisik guru masa depan Yan Feng. Profesor lain dengan pakaian ungu tersenyum dan berkata, sepertinya kamu mulai menyesal. Turnamen ini belum berakhir, jadi jangan terlalu senang terlalu dini. Tombak itu hebat, dan mantra penyebarannya eksplosif, materialnya adalah yang terbaik, dan akhirnya, aku yakin itu bisa membunuh kaisar tingkat rendah. Secara keseluruhan, tidak ada yang dapat dilakukan oleh Yan Feng yang tidak dapat mereka lakukan, kata guru yang sangat menghargai Lin Feng dan Mu Lin Sui. Dia tampak tenang di luar, tetapi di dalam, dia gugup. Senjata Lin Feng dan Mu Lin Sui sangat kompleks, mantra penyebaran Lin Feng sebenarnya terlalu kompleks.
Jika mereka membuat pedang, itu sudah selesai sekarang. Haha, kamu akan segera kecewa, kata calon guru Yan Feng, tersenyum dengan sepenuh hati. Dia merasa sudah memenangkan taruhan. Pada saat itu, Yan Feng membuka matanya lagi, api keluar dari mereka. Bahkan darahnya mulai mendidih dan meraung. Ini adalah kekuatan darahku, kata Yan Feng. Tiba-tiba, darah mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Embrio senjatanya mulai bergetar hebat, bahkan mengeluarkan suara siulan. Teknik transformasi 9 senjata, transformasi kelima, transformasi darah. Black, Yan Feng memuntahkan darahnya ke senjatanya, membuatnya lebih gelap menjadi warna merah gelap. Pemimpin klan Yan berdiri, sang juara akan segera muncul. Segera setelah itu, dia dikelilingi oleh awan warna merah. Pedang itu mengembun, dan warna merah berubah menjadi awan senjata merah. Senjata awan. Kerumunan itu menggigil. Apakah Yan Feng akan membuat senjata kekaisaran tingkat 4? Tapi bisakah dia? Tidak heran dia memilih pedang. Pikir beberapa orang. Tidak heran Yan Clan begitu yakin bahwa Yan Feng akan menang, mereka tahu dia bisa membuat senjata kekaisaran tingkat 4. Haha, sobat, aku pasti akan mendapatkan teknikmu sekarang, kata calon guru Yan Feng sambil tersenyum. Dia sudah tahu bahwa Yan Feng bisa membuat senjata kerajaan level 4. Profesor di sebelahnya tampak bingung. Mungkin dia benar-benar melakukan kesalahan. Lin Feng dan Mu Lin Sui adalah tim yang hebat, tapi dia tidak tahu bahwa Yan Feng bisa membuat senjata kerajaan level 4. Dia menjadi kaku dan berkata, turnamen ini belum berakhir, kita akan lihat. Baiklah, baiklah, kita akan menunggu sampai akhir turnamen, calon guru Yan Feng tersenyum senang. Mu Lin Sui telah memperhatikan awan senjata Yan Feng dan dia tampak kesal. Dia mulai melepaskan lebih banyak tembakan. Jangan khawatir Mu Lin Sui, setelah turnamen berakhir, aku akan menjagamu dengan baik, kata Yan Feng dengan arogan. Mulut Mu Lin Sui berdarah saat dia menggigit bibirnya, tapi dia terus melepaskan lebih banyak api. Lakukan yang terbaik dan serahkan sisanya padaku, kata Lin Feng kepada Mu Lin Sui dengan tenang. Mu Lin Sui mengangguk dan melihat senjata itu. Dia bisa merasakan kepercayaan diri Lin Feng, yang membuatnya merasa lebih percaya diri juga. Lin Feng tiba-tiba berhenti dan kemudian melepaskan kekuatan yang menakutkan. Dia meletakkan jari-jarinya di senjata dan terus mengukir lebih banyak tanda penempatan. Dia mengukir tanda lagi. Kerumunan mengerutkan kening. Dia belum selesai. Sungguh berani. Dia membuat embrio ganda dan menggunakan 2 mantra penyebaran. Pikir guru yang sangat menghargai Lin Feng. Dia punya harapan lagi. Kali ini, Lin Feng tidak mengukir tanda begitu cepat. Dia juga tidak menggunakan kekuatan abadi, sebaliknya mereka pucat dan misterius, tidak ada yang tahu persis tanda apa yang dia ukir. Apakah itu angin atau kekuatan ilusi? Pikir profesor mengenakan pakaian merah keemasan. Mantra penyebaran anak kecil itu luar biasa, setelah melampaui semua harapan mereka. Tidak peduli apa hasil dari turnamen itu, dia ingin mengundang Lin Feng untuk bergabung dengannya di Gold Fire Tower. Bahkan jika dia tidak membuat senjata, mantra penyebarannya berguna. Tombak itu muncul dengan jelas ketika cahaya dan energi tajam bergulung-gulung. Badai kuat juga terbentuk. Senjata awan. Kerumunan itu tercengang. Lin Feng dan Mu Lin Sui telah menciptakan 2 embrio dan awan senjata telah muncul. Kaca. Sebuah ledakan terdengar di sebelah Lin Feng. Wajah mulai dan muyuh hitam setelah kuali mereka meledak. Turnamen telah berakhir untuk mereka. Mereka berdua mengangkat kepala dan melihat Lin Feng dan awan senjata Mu Lin Sui. Mereka sangat marah, apakah Lin Feng dan Mu Lin Sui sebenarnya lebih baik dari mereka? Bab 1639, Kelahiran Senjata Kekaisaran, Subscribe Penatua. Mulai dan Mu Yu telah kehilangan, dan ayah mereka, Paman Mu Lin Sui, tampak marah. Mimpinya hancur, klan tidak akan membesarkan anak-anaknya setelah ini. Terutama setelah Lin Feng dan Mu Lin Sui membuat awan senjata itu muncul. Pipinya terasa sangat panas. Semua orang dari Mu Clan menatapnya. Mulai dan Mu Yu tidak cukup tangguh. Bagaimana mereka bisa menjadi kuat seperti itu? Kata pemimpin Mu Clan dengan acuh tak acuh. Paman Mu Lin Sui ketakutan dan geram, Tuan, ada tingkat keberhasilan untuk hal-hal ini. Orang yang membuat senjata tidak dapat berhasil setiap saat. Ada ratusan tim, dan beberapa orang gagal, itu hanya normal. Mulai dan Mu Yu bukan satu-satunya yang gagal. Selain itu, tidak banyak orang di klan yang sebagus Mu Yu dan Mulai. Maafkan mereka. Petik 2. Mereka tidak buruk dalam membuat senjata dan gagal juga bukan masalah. Masalahnya adalah mereka terpengaruh melihat awan senjata Lin Sui. Tentu saja, hanya waktu yang bisa memastikan bagaimana mereka akan berkembang, kata pemimpin Mu Clan dengan acuh tak acuh. Jika Mu Lin Sui mengalahkan Yan Feng, apa yang akan dilakukan Mu Clan? Pikir Paman Mu Lin Sui. Jantungnya berdebar kencang. Apakah Mu Clan harus menyerah Mu Lin Sui? Jika Mu Lin Sui dan Lin Feng mengalahkan Yan Feng,
mereka harus masuk peringkat 3 besar. Jika itu yang terjadi, Menara Emas Api harus melindungi mereka, bahkan jika Muklan berubah pikiran. Tidak mungkin, bahkan dengan awan senjata mereka tidak bisa menang, pikir Paman Mulin Sue. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Misalnya, guru yang sangat menghargai Lin Feng dan Mulin Sue tiba-tiba merasa lega. Dia bahkan berbisik, senjata awan, haha, mereka bisa menang. Dia melirik calon guru Yan Feng yang ada di sebelahnya. Mereka berdua bertanya-tanya siapa yang akan menang. Lin Feng telah melampaui semua harapan mereka. Yan Feng tampak kesal, tetapi dia segera menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengendalikan diri. Dia memuntahkan lebih banyak darah, membuat pedangnya menjadi lebih merah. Awannya juga tampak lebih tebal. Boom! Pada saat itu, Hen Changtian mulai menggedor menara. Awan senjata juga telah muncul, tetapi pada saat yang sama sepertinya itu tidak kental. Changtian dapat membuat senjata kekaisaran level 3 sendirian, hanya saja dia tidak memiliki asisten yang dapat membantunya dengan mantra penyebaran, pikir anggota Gold Fire Tower. Dengan mantra penyebaran Lin Feng, Hen Changtian bisa membuat senjata yang menakutkan. Turnamen ini hebat, ada begitu banyak jenius saat ini, pikir Profesor tingkat 9 sambil tersenyum. Meskipun banyak orang yang gagal, ada juga banyak yang menonjol. Sekitar 20 tim bisa membuat senjata kekaisaran level 3. Senjata Hen Changtian, Ge King Feng, Si Menan dan Yan Feng akan memiliki kekuatan di puncak tingkat ketiga. Yan Feng bahkan mungkin membuat senjata kekaisaran tingkat 4. Mulin Sue dan Lin Feng juga luar biasa. Awan telah muncul yang berarti mereka mungkin berhasil membuat senjata tingkat 4 kekaisaran juga. Jika kamu sangat menghargai seseorang, lakukan yang terbaik untuk menjaganya, kata pembudidaya dengan pakaian berwarna ungu keemasan, masih tersenyum. Sekarang, kamu mungkin sudah memperhatikan seseorang yang ingin kamu rekrut. Bocah kecil dengan mantra penyebaran yang menakjubkan itu menarik. Gadis yang dia bantu memang menarik, tetapi apinya terlalu lemah, namun, jika dia dibesarkan dengan benar, dia bisa menjadi sangat kuat. Kata orang yang sangat memikirkan Lin Feng. Dia mengatakan itu karena dia takut bahwa orang-orang di sebelahnya akan memilih mereka. Kamu menjadi terlalu antusias. Mantra penyebarannya memang bagus, tapi dia hanya membantu. Dia mungkin tidak tertarik membuat senjata. Aku pikir Yan Feng lebih baik. Dia agresif dan sombong, tetapi dia masih muda. Aku suka gayanya, kata profesor dengan pakaian merah keemasan, tersenyum. Bagaimana denganmu? Tanya profesor dengan pakaian ungu keemasan untuk yang terakhir. Yang itu, kata profesor menunjuk seorang pria muda. Dia tetap tenang sepanjang waktu seolah-olah dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Haha, aku juga memperhatikannya. Dia memang tidak buruk. Dia masih muda dan tidak memiliki teknik luar biasa, tetapi dia dapat membuat senjata level 2 dan tidak berisiko membuat senjata kekaisaran level 3, kata profesor dengan pakaian keemasan berwarna ungu sambil tersenyum. Keuntungan final adalah mereka dapat fokus pada orang-orang tertentu, bahkan jika orang-orang itu tidak menang. Pada saat itu, Lin Feng selesai mengukir tanda, dan senjata mereka dikelilingi oleh lampu cian. Tidak ada yang bisa mengatakan apa yang diukir Lin Feng. Lin Feng meletakkan embrio senjata di kuali lagi dan terus memalu dengan keras. Yan Feng hampir selesai, awan merahnya praktis menutupi seluruh langit. Dia telah mengorbankan darahnya sendiri 7 kali, dan sekarang dia tampak kelelahan. Kinya mulai terlihat lebih lemah. Tapi tidak peduli apa, dia harus mengalahkan Mulin Sue dan Lin Feng. Hampir selesai, jika Yan Feng berhasil, maka tidak ada yang akan mengalahkannya. Pemimpin klan Yan berdiri, melihat senjata Yan Feng. Banyak anggota lain dari klan Yan juga berdiri. Mereka sudah bisa melihat Yan Feng menjadi juara. Yan Feng meraih pedang dengan kedua tangan, lalu tangannya berubah merah padam saat darahnya menembus pedang. Tangannya bergetar 9 kali, sementara pedangnya terus bersiul. Pergi, teriaknya dengan marah. Pedangnya menembus langit, awan merah benar-benar tersedot oleh pedang. Ini sukses. Para anggota klan Yan sangat gembira. Mulin Sue. Yan Feng berbalik ke Mulin Sue dan Lin Feng. Kamu tidak bisa mengganggu orang lain, teriak guru yang sangat menghargai Lin Feng dan Mulin Sue. Saat ini, adalah momen penting bagi mereka. Yan Feng tampak kesal, tapi kemudian dia melirik dan melihat bahwa itu adalah profesor tingkat 7 yang memarahinya. Dia mengingat Kinya, diam-diam mengingat orang itu ketika dia menjadi lebih kuat. Hehe, semakin intens, kata calon guru Yan Feng, tersenyum acuh tak acuh. Aku masih berpikir kamu akhirnya akan memberiku teknikmu. Huff, yang lain mengerang dingin, Hen Changtian dan Ge King Feng juga berhasil. Mereka tidak berhasil membuat senjata kekaisaran tingkat 4, tetapi senjata kekaisaran tingkat 3 masih agak bagus. Hanya Lin Feng dan Mulin Sue masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan Yan Feng sekarang. Pikir kerumunan. Mulin Sue basah kuyup, dia tampak kelelahan. Lin Feng membantunya mengendalikan api sekarang.
Ada 3 klon Lin Feng di sekitar kuali, membantu. Awan mereka tidak seluas Yan Feng, jadi bahkan jika mereka berhasil membuat senjata kekaisaran tingkat 4, masih mungkin tidak sebagus Yan Feng, pikir kerumunan. Awan senjata Lin Feng dan awan Mu Lin Sui cukup kecil dan berwarna cian. Bab 1640, peringkat. Si Mennan juga berhasil, sayapnya bersiul dengan kekuatan. Dengan sayap itu, para pembudidaya bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan yang luar biasa, belum lagi pertahanan mereka akan luar biasa juga. Ini juga merupakan senjata kekaisaran tingkat 3. Di antara 4 jenius, hanya Yan Feng yang membuat senjata kekaisaran tingkat 4. Teknik 9 senjata 9 milik Yan Feng sangat istimewa, dan mungkin satu-satunya alasan ia berhasil. Sepertinya sang juara sudah diputuskan, pikir kerumunan. Awan senjata Lin Feng dan awan Mu Lin Sui masih tidak terlihat cukup mengesankan. Lin Feng dan Mu Lin Sui masih bisa peringkat di 3 besar jika mereka berhasil membuat senjata kekaisaran tingkat 4. Pikir kerumunan. Sudah 4 jam berlalu, yang berarti mereka masih punya 4 jam untuk bekerja. Qing Ying berpikir bahwa 8 jam akan cukup untuk membuat 3 atau lebih senjata, tetapi tampaknya membuat hanya 2 senjata dalam 8 jam tidak mungkin. Selamat, kata seorang kultivator yang kuat dari Sword Mountain kepada pemimpin klan Yan. Mereka sudah merasa bahwa Yan Feng telah menang. Hehe, kita tahu ini akan terjadi. Yan Feng tidak pernah mengecewakan kami, kata pemimpin klan Yan dengan gembira. Aku tidak akan berpikir bahwa pemenangnya adalah Yan Feng, bahkan aku terkejut, kata calon guru Yan Feng. Meskipun dia berbicara seperti itu, dia jelas tidak bersungguh-sungguh. Rekan-rekannya tahu orang seperti apa dia sebenarnya. Turnamen belum berakhir, jadi jangan bicara terlalu cepat, kata orang yang sangat menghargai Lin Feng. Aku tidak sabar untuk melihat senjata apa yang akan dia buat, kata calon guru Yan Feng, tersenyum dingin. Dia memandang Lin Feng dan Mu Lin Sui. Akhirnya, mereka menyelesaikan tombak, dan jika mereka berhasil, mereka mungkin memiliki senjata level 4. Maka mereka mungkin masih menempati peringkat kedua. Lin Sui, mari kita mulai bagian kondensasi, kata Lin Feng. Mu Lin Sui mengangguk, tombak itu sudah dikelilingi oleh energi destruktif yang berlari ke langit. Akhirnya, tombak diputar di langit. Mereka melakukannya, itu adalah senjata kekaisaran tingkat 4. Kerumunan itu melihat senjata itu. Itu berbeda dari senjata Yan Feng, itu adalah tombak putih pucat. Mereka berada di peringkat kedua. Yang mengejutkan, Yan Feng dan Mu Lin Sui, yang berada di pusat taruhan Mu Clan dan Yan Clan, berada di peringkat pertama dan kedua, pikir kerumunan. Setelah 4 jenius dan Lin Feng dan Mu Lin Sui selesai, orang banyak berpaling ke yang lain. Waktu berlalu, dan lebih banyak dari mereka menyelesaikan senjata mereka, tetapi kebanyakan dari mereka hanya membuat senjata level 2. Sekarang, 5 pemenang pertama sudah diketahui. Jika kerumunan itu tidak salah, daftar peringkat akan menjadi tim Yan Feng, maka tim Mu Lin Sui, lalu Hen Changtian, lalu Ge Qingfeng, dan kemudian si Mennan. Tentu saja, mereka yang paling tidak sabar adalah anggota klan Yan. Mereka yakin bahwa ular berkepala 9 itu milik mereka. Lin Sui, apakah kamu siap untuk bergabung dengan klan aku? Tanya Yan Feng, tersenyum acuh tak acuh. Mu Lin Sui meliriknya dan tersenyum dingin, kamu masih bermimpi. Hehe, klan kami memiliki perjanjian dan kamu tidak bisa menentangnya. Coba kalau kamu berani, kata Yan Feng, melirik klan. Dia tahu bahwa sejak Mu Lin Sui berada di peringkat kedua, Mu Clan mungkin punya beberapa ide, jadi harus memberi tekanan pada mereka. Banyak anggota klanmu memiliki perasaan campur aduk. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak bisa menentang perjanjian itu, dan setelah bergabung dengan Goldfire Tower, Yan Feng akan mencoba untuk membalas dendam terhadap mereka. Lin Feng melirik Yan Feng dan mengerutkan kening. Dia mendapati Yan Feng konyol ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, Yan Feng, sejak kapan kamu menjadi wasit untuk turnamen? Yan Feng melirik Lin Feng dan mengerutkan kening, aku belum pernah mengatakan itu. Karena kamu belum, mengapa kamu sudah menganggap dirimu sebagai juara turnamen? Profesor Goldfire Tower belum mengatakan apapun tentang peringkat tersebut, kata Lin Feng dengan tenang dan tenang. Yan Feng terkejut, tetapi dia tersenyum pada Lin Feng dan berkata, apakah kamu pikir senjatamu bisa lebih berkualitas dari milikku? Tentu saja, kata Lin Feng. Yan Feng tersenyum. Dia merasa geli, jadi dia menjawab, aku suka selera humor kamu. Kita akan lihat, kata Lin Feng dengan keras kepala. Mata Mu Lin Sui berbinar saat dia melihat Lin Feng. Sebenarnya, dia tidak tahu seberapa kuat senjata mereka. Dia bahkan tidak tahu apakah itu lebih baik dari senjata Yan Feng, tapi Lin Feng tampak percaya diri. Orang itu benar-benar percaya diri, aku bertanya-tanya mengapa, kata calon guru Yan Feng, tersenyum dingin. Beberapa waktu berlalu dan akhirnya, 8 jam berakhir. Banyak orang terlihat bahagia, sementara beberapa terlihat putus asa.
7 profesor dengan pakaian ungu semua berjalan ke depan pada saat yang sama. Mereka harus membahas peringkat. Jika mereka tidak menyetujui sesuatu, profesor dengan pakaian berwarna ungu keemasan akan bertindak sebagai wasit. Semuanya, izinkan aku memberitahu kamu apa yang aku pikirkan. Yang ke-10 adalah dia, apakah kamu setuju? Kata salah seorang profesor, menunjuk seorang pria muda dengan pakaian hitam. 6 orang lainnya mengangguk setuju. Baiklah, jadi kami setuju, kata profesor. Lalu, dia tersenyum pada pemuda itu dan berkata, selamat, kamu peringkat 10. Kamu dapat mengambil 3 langkah ke depan. Petik 2. Terima kasih, Tuan, kata pria muda itu mengangguk. Dia berada di peringkat ke-10, itu hebat. Bab 1641, Sang Juara, Subscribe Penatua. Banyak orang gelisah. Bagaimanapun, orang-orang muda itu mewakili kelompok mereka di Goldfire City. Setelah itu, para profesor juga mengumumkan siapa yang menempati peringkat ke-9, ke-8, ke-7 dan ke-6. Ketika tiba saatnya mengumumkan siapa yang menempati peringkat ke-6 dan ke-7, para profesor mulai tidak setuju. Ketika ini terjadi, jika hanya satu profesor yang tidak setuju, pendapat mereka tidak masuk hitungan, tetapi jika 2 atau lebih profesor tidak setuju, maka semua orang harus mempertimbangkan kembali. Bagi mereka yang memiliki peringkat antara ke-6 dan ke-10, profesor dengan pakaian emas tidak perlu menyela. Dengan itu, sudah saatnya memutuskan siapa yang menempati peringkat ke-5. Si Mennan peringkat ke-5 menurutku. Apakah kamu semua setuju? Tanya salah satu profesor berbaju ungu. Si Mennan menggigil, dia jelas tidak senang. Aku setuju. Aku juga setuju. Aku pikir si Mennan harus peringkat ke-4. Dia membuat sayap yang dapat membuat seorang kultivator sangat cepat dan pertahanan berat, kata salah satu dari mereka. Aku pikir juga begitu. Dia harus peringkat ke-4, kata yang lain. Para profesor tidak bisa setuju lagi. Mungkin mereka yang keberatan hanya menganggapnya tinggi karena mereka ingin merekrutnya. Mungkin ada hubungan antara mereka dan si Menna, sama seperti Yan Feng dengan guru masa depannya. Tentu saja, mungkin mereka benar-benar berpikir bahwa si Mennan telah melakukan lebih baik daripada Ge King Feng. Baiklah, kita butuh pendapat orang lain kalau begitu, kata sang kultivator, menoleh ketiga profesor dengan pakaian merah keemasan. Kita semua sepakat bahwa si Mennan harus berada di peringkat ke-5, kata salah seorang profesor dengan pakaian merah keemasan. Baiklah, kata profesor dengan pakaian ungu, mengangguk. Karena para profesor dengan pakaian merah keemasan setuju, itu diputuskan. Tentu saja, jika 3 profesor dengan pakaian merah keemasan tidak setuju, mereka akan membutuhkan pendapat profesor dengan pakaian ungu keemasan. Peraturannya adil, bahkan jika profesor memiliki pendapat pribadi mereka. Tentu saja, mereka tidak bisa membiarkan profesor dengan pakaian ungu keemasan memutuskan segalanya sendiri. Jika dia menyukai seseorang, maka dia mungkin akan menyukai mereka seperti yang dilakukan para hakim berpakaian ungu ini. Mennan kecewa karena dia hanya berada di peringkat ke-5. Yang keempat adalah Ge King Feng, apakah kamu semua setuju? Tanya profesor. Kali ini, semua orang setuju. Bagaimanapun, menara Hen Changtian luar biasa. Selain itu, dia berhasil sendiri. Ge King Feng mengerti keterampilan yang dibutuhkan. Yang ketiga harus Hen Changtian, meskipun dia telah membuat senjata sendiri, tim Yan Feng dan Mu Lin Sui masing-masing membuat senjata kerajaan level 4, sehingga Hen Changtian tidak bisa bersaing dengan mereka. Siapa yang akan menempati peringkat kedua? Pikir kerumunan, tinggi dari antisipasi. Mereka hampir yakin bahwa Lin Feng akan peringkat kedua dan Yan Feng pertama, tetapi karena Lin Feng terdengar sangat percaya diri, mereka tidak sabar untuk mendengar apa yang dikatakan profesor. Semua anggota dari klan Yan berdiri, kalimat berikutnya akan menentukan. Para anggota klanmu juga semua berdiri. Kamu masing-masing membuat senjata kerajaan level 4. Awan Yan Feng lebih luas, yang mungkin berarti senjatanya berkualitas lebih tinggi. Namun, senjata Mu Lin Sui aneh, aku tidak bisa memahaminya dengan benar. Mungkin karena tanda penyebaran. Tunjukkan pada kami kekuatan senjata kamu dan aku akan memutuskan setelah itu, kata profesor dengan pakaian ungu. Tidak, senjata Yan Feng memiliki kualitas yang lebih baik, jadi dia adalah juara. Katakan saja apa yang kamu pikirkan, dan kita bisa membicarakannya. Mengapa membuat hal-hal begitu rumit? Kata calon guru Yan Feng. Sebenarnya, dia juga penasaran, dia juga tidak mengerti tanda penempatan Lin Feng. Aku ingin memahami kekuatan senjata mereka dengan jelas. Itu satu-satunya cara untuk membuat keputusan yang tepat, kata sang profesor. Apa yang kamu pikirkan? Akan adil untuk melihat seberapa kuat senjata mereka terlebih dahulu, kata profesor yang sangat menghargai Lin Feng dan Mu Lin Sui. Yang lain setuju, jadi mereka berkata, Yan Feng, kamu mulai dulu. Baiklah, Yan Feng mengangguk dan memadatkan energi kosmik di tangannya yang bertenaga pedangnya. Serang, teriak Yan Feng.
Pedangnya melesat ke langit, membuat langit berubah merah. Kemudian kekuatan darah yang mengerikan turun, bersama dengan naga yang haus darah dan haus yang memancarkan api besar. Mu Lin Sui dan asistennya, tunjukkan kami kekuatan tombak kamu, kata Profesor kepada Lin Feng dan Mu Lin Sui. Aku akan melakukannya, kata Lin Feng. Dia meraih tombak dengan kuat dan perlahan mengangkatnya ke bahunya. Kemudian dia berteriak dengan suara berat, pergi. Bas, tombak bergetar dan tiba-tiba menghilang. Kaca, kekuatan destruktif memenuhi langit. Tombak itu langsung muncul di langit, dan itu masih naik. Sebuah ilusi. Anehnya, kerumunan telah kehilangan jejak tombak sebelum muncul kembali lebih tinggi di langit. Senjata itu sangat berbahaya, sulit untuk mengatakan tingkat kultivator apa yang bisa dibunuh olehnya. Akhirnya, tombak kembali ke tangan Lin Feng. Kemudian dia menoleh ke hakim dan berkata, tombak aku luar biasa dalam hal serangan, kecepatan, dan ilusi. Itu lebih baik daripada pedangnya, dan aku yakin kamu harus mengerti itu sekarang. Petik 2. Kerumunan itu terdiam. Lin Feng mengatakan bahwa tombaknya lebih baik daripada pedang Yan Feng dalam semua aspek. Konyol, kamu berbicara omong kosong, teriak Yan Feng dengan marah. Gold adalah tanda kualitas, dan milikmu tidak sebagus itu. Yan Feng harus peringkat pertama, kata calon guru Yan Feng acuh tak acuh. Aku pikir bahwa Mu Lin Sui dan asistennya harus peringkat pertama, kata guru yang telah bertaruh dengannya. Bagaimana menurutmu? Tanya profesor dengan warna ungu kepada yang lain. Mereka masing-masing membuat senjata yang luar biasa, baik pedang maupun tombak. Pedang Yan Feng telah menciptakan awan yang lebih baik, dan itu luar biasa dalam hal pertahanan melihat bagaimana ia bisa memanggil naga api. Senjata Lin Feng sangat berbahaya, awannya tidak terlalu padat, tapi menakutkan. Aku pikir Yan Feng harus menang. Aku pikir Mu Lin Sui harus menang. Keenam profesor lainnya mengatakan apa yang mereka pikirkan. 3 berpikir Yan Feng harus menang, dan 3 berpikir Mu Lin Sui dan Lin Feng harus menang. Profesor utama masih harus mengatakan apa yang dia pikirkan. 3 kolega kita harus memutuskan saat itu, kata sang profesor, memandangi para profesor dengan pakaian merah kemasan. Kita semua juga tidak setuju. Tuan kita dapat memutuskan siapa pemenangnya, kata seorang profesor dengan pakaian merah kemasan. Kerumunan mengerutkan kening. Para profesor dengan pakaian merah kemasan juga tidak setuju, ketegangannya. Mu Qingying tampak gugup juga. Dia lekat-lekat menatap profesor dengan pakaian ungu kemasan. Dia perlahan bangkit di udara dan menatap Lin Feng dan Yan Feng. Kemudian, dia tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, kalian berdua luar biasa, tetapi hanya ada satu juara. Aku harus membuat keputusan, jadi tolong jangan marah, bahkan jika kamu detik. Petik 2. Jadi, aku mengatakan bahwa tim Yan Feng berada di peringkat kedua, kata profesor dengan pakaian kemasan ungu. Yan Feng peringkat kedua, apa? Selamat, kata profesor tingkat 9 kepada Lin Feng dan Mu Lin Sui. Mu Lin Sui tampak kaget, tapi senang. Dia memandang Lin Feng, mereka telah menang. Mereka telah memenangkan turnamen. Mata Yan Feng dipenuhi dengan api amarah. Dia tampak marah ketika berkata, aku, Yan Feng, jangan terima keputusan ini. Bab 1642, apakah kamu menerima? Anggota Muklan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tetapi mereka tahu bahwa Mu Lin Sui hanya menang karena Lin Feng. Mu Qingying heran. Dia melirik Lin Feng dan berpikir, jika Lin Feng telah membantu aku, senjata apa yang bisa kita buat? Namun, orang tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Yan Feng sudah mengatakan dia tidak menerima hasilnya. Tentu saja Yan Feng tidak menerima keputusan itu, dia sudah menganggap dirinya pemenang. Banyak orang juga menganggapnya pemenang. Pada akhirnya, profesor dengan pakaian ungu kemasan mengatakan bahwa Lin Feng dan Mu Lin Sui adalah pemenangnya. Tuan, klan Yan juga tidak menerima hasilnya, kata pemimpin klan Yan membungkuk. Dia tidak berani bertindak terlalu agresif. Guru itu menatap pemimpin klan Yan dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang ingin kamu katakan adalah bahwa aku harus mendengarkan kamu untuk memutuskan siapa pemenangnya. Tuan, kita tidak akan berani, kata pemimpin klan Yan bergetar. Meskipun dia benar-benar bersungguh-sungguh, dia tidak ingin mengatakannya secara terbuka. Jika kamu tidak berani, lalu apa sebenarnya yang kamu maksud ketika kamu mengatakan kamu tidak menerima hasilnya? Tanya profesor dengan pakaian emas keunguan dengan acuh tak acuh. Tuan, aku hanya ingin turnamen ini adil. Mungkin kita bisa membandingkan kedua senjata itu dalam pertarungan. Kata Yan Feng membungkuk. Dia sangat marah, tetapi dia tidak berani bertindak terlalu ceroboh. Dia tidak mampu membuat marah profesor tingkat 9. Itu lelucon. Menggunakan senjata untuk membandingkan kekuatan itu konyol. Apakah kamu berpikir bahwa seorang kaisar tingkat tinggi dengan senjata kekaisaran tingkat 1 tidak dapat membunuh seorang kaisar tingkat rendah dengan senjata kekaisaran tingkat 9? Kata profesor dengan dingin. Senjata mewakili kekuatan eksternal.
Meskipun mereka telah membuat senjata kekaisaran tingkat 4 dan bisa mengancam kaisar tingkat menengah, itu hanya sebuah ekspresi. Dalam pertarungan nyata, kaisar tingkat menengah mungkin masih bisa membunuh mereka. Bahkan jika seorang kultivator Zun memiliki senjata kekaisaran tingkat 9, tidak bisa berbuat banyak melawan kaisar. Yan Feng berkata dia ingin bertarung melawan Lin Feng untuk membandingkan senjata mereka karena level dan Lin Feng berbeda. Oleh karena itu, master dalam pakaian ungu kemasan bahkan tidak menganggap itu sebagai suatu kemungkinan. Tuan, aku tidak keberatan mencoba, kata Lin Feng. Master tingkat 9 memandang Lin Feng dan kemudian pada Yan Feng dan berkata, karena dia setuju, kamu memiliki satu kesempatan. Terima kasih banyak, Tuan, kata Yan Feng dengan penuh semangat. Lalu, dia tiba-tiba berbalik ke Lin Feng dan menatapnya dengan dingin. Anehnya, Lin Feng telah mengambil inisiatif untuk menerima pertempuran, betapa konyolnya. Yan Feng memegang pedang panjangnya sambil melepaskan energi kosmik api, membuatnya bergabung bersama pedangnya. Lin Feng memegang tombaknya di tangan kanannya, tetapi tampak agak tenang. Beberapa ki destruktif perlahan-lahan muncul darinya. Semua orang akan melihat bahwa aku, Yan Feng, layak dinyatakan sebagai juara turnamen. Yan Feng melepaskan lebih banyak api, menyebabkan pedangnya bersiul. Lalu dia melompat ke depan. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Berbicara tidak ada gunanya pada saat itu, satu-satunya hal yang penting adalah kekuatan. Win Chen. Lin Feng tiba-tiba bergerak seperti angin, berubah menjadi bayangan saat tombaknya mulai berputar. Serang, teriak Yan Feng dengan marah, mengangkat pedangnya yang panjang. Pada saat yang sama, Lin Feng melemparkan tombak peraknya. Itu langsung merobek naga merah yang menakutkan, membuatnya meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya di setiap arah. Lalu, Lin Feng tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tombaknya menghilang. Slash, Yan Feng merasakan bahaya datang padanya dari segala arah. Dia bahkan khawatir untuk hidupnya sekarang. Pergi, Yan Feng menggelengkan kepalanya dan melemparkan pedangnya. Dengan itu, suara logam berdering, dan energi destruktif berubah menjadi tornado yang mengerikan. Bahkan dengan ini, naga merah terus pecah, mendorong pedang Yan Feng kembali. Lalu Yan Feng merasakan sakit yang mengerikan ketika pedangnya bergerak kembali ke dadanya. Dia mengerang kesakitan dan darah memercik. Dia didorong mundur beberapa ribu meter. Wajahnya pucat pasi, dan dia tampak bingung, tetapi dia berusaha mengabaikan rasa sakit. Namun dia telah kalah. Pedangnya telah didorong kembali oleh tombak Lin Feng. Ini membuktikan bahwa Profesor tingkat 9 telah membuat keputusan yang tepat. Sekarang tidak ada pertanyaan bahwa Lin Feng dan Mu Lin Sue adalah juara. Aku suka selera humormu, Yan Feng. Bahkan sebelum akhir turnamen, kamu sangat percaya bahwa kamu adalah juara. Kata Lin Feng, tersenyum acuh tak acuh. Profesor yang sangat menghargai Lin Feng dan Mu Lin Sue tersenyum. Dia telah memenangkan taruhannya, jadi dia menoleh ke profesor di sebelahnya dan berkata, kamu juga meminta teknikku sebelum akhir turnamen, aku juga suka selera humormu. Sudah saatnya kamu memberi aku teknik kamu. Petik 2. Mulut lawan bicaranya berkedut, jantungnya berdebar kencang. Profesor yang menyukai Lin Feng mengolok-oloknya. Kamu menolak keputusanku, maka kamu ingin bertarung. Bagaimana dengan sekarang? Apakah kamu menerima keputusan aku sekarang? Tanya Profesor tingkat 9 kepada Yan Feng dengan dingin. Awalnya, dia tidak menentang Yan Feng, peringkat kedua juga tidak buruk, tetapi Yan Feng dan klan Yan telah mempertanyakan keputusannya dan tidak memberinya wajah. Dia tidak perlu memberi wajah Yan Feng. Yan Feng hanya seorang pemuda, sementara dia adalah Profesor tingkat 9. Yan Feng menggigil. Apa yang bisa dia katakan sekarang? Sekarang, dia harus bicara lagi dan mengatakan apakah dia menerima keputusan itu atau tidak. Aku sakit kepala sekarang, pikir calon guru Yan Feng. Tidak apa-apa bersikap sombong ketika kamu masih muda, tetapi mereka masih harus berhati-hati. Yan Feng bertindak arogan di depan seseorang yang seharusnya dia hormati. Bab 1643, Hadiah, Subscribe Penatua. Para anggota dari klan Yan merasa kasihan padanya. Jika dia kalah melawan Hen Changtian, itu akan baik-baik saja, tapi dia kalah melawan Mu Lin Sue dari Mu Clan. Aku tersesat. Akhirnya, Yan Feng menarik napas dalam-dalam dan mengakui bahwa dia kalah. Dia menutup matanya dan ketika dia membukanya lagi, dia menatap Lin Feng dengan dingin. Dia telah mengatakan kepada Lin Feng untuk tidak mendekati Mu Lin Sue beberapa kali, dan tidak hanya Lin Feng menjadi dekat dengannya, dia juga mengembangkan hubungan intim dengannya. Itu saja, kata Mu Lin Sue. Yan Feng, kamu kalah, jadi di masa depan, aku tidak pernah ingin mendengar kamu memanggilku pacarmu lagi. Mu Lin Sue, kamu tidak bisa lari dariku, kata Yan Feng. Sebelum turnamen, kamu pikir kamu adalah pemenangnya. Kamu bahkan menanyai Master Menara Emas Api. Tapi sekarang kamu hanya pecundang yang tak tahu malu dan hanya itu yang kamu inginkan, kata Mu Lin Sue mengejek. Huff. Yan Feng mengerang dingin.
Dia memandang guru tingkat 9 dan membungkuk, lalu dia berkata dengan hormat, aku menyinggungmu. Tolong maafkan aku terlalu muda dan impulsif. Petik 2. Cukup, kata profesor. Dia tidak peduli dengan anak muda sebanyak itu. Dia memandang kerumunan dan berkata, turnamen telah berakhir. Sekarang, saatnya bagi para pemenang untuk mendapatkan hadiah mereka. Semuanya berdiri. Petik 2. Lin Feng dan Mu Lin Sui bergerak maju, Yan Feng berdiri di sebelah mereka. Hadiah untuk pemenang turnamen adalah api, kata profesor tingkat 9. Dia menjabat tangannya dan tiba-tiba, ular api kekaisaran muncul. Jika kamu ingin memodifikasi ular itu, ingatlah bahwa kamu akan memerlukan bantuan kaisar tingkat menengah atau tinggi. Jika tidak, kamu bisa terluka, kata profesor tingkat 9 kepada Lin Feng dan Mu Lin Sui. Profesor tingkat 9 menyegel ular itu di ruang kosong ungu dan tersenyum pada Lin Feng dan Mu Lin Sui, kepada siapa harus memberikan aku hadiah? Untuk dia. Berikan padanya. Mu Lin Sui dan Lin Feng berbicara pada saat yang sama, membuat mereka tertawa. Semua orang terdiam. Jika itu orang lain, mereka akan berjuang untuk itu. Kamu harus mengambilnya, kami hanya menang karena kamu. Kata Mu Lin Sui kepada Lin Feng, tersenyum. Dia telah banyak membantu dia dan sekarang dia bahkan menolak hadiah. Mu Lin Sui masih bingung, mengapa Lin Feng melakukan begitu banyak untuknya. Lin Feng mengangkat bahu dan berkata, kamu harus menggunakannya, api kamu saat ini menahan kamu dari membuat senjata yang lebih baik. Tapi kamu juga mengendalikan api dan itu bisa membuat kamu lebih kuat, kata Mu Lin Sui, menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu segalanya tentang aku cukup kuat tampaknya, kata Lin Feng, tersenyum lembut. Mu Lin Sui baru saja memutar matanya. Baiklah, aku belum pernah melihat dua orang sepertimu. Siapa yang akan mengambilnya? Tanya profesor tingkat 9, tersenyum. Mu Lin Sui ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Feng berkata, jika kamu menolak lagi, aku akan pergi. Mu Lin Sui terdiam, tapi kemudian dia mengangguk dan mengambil api. Armor itu adalah senjata kekaisaran tingkat 7, siapa yang mau? Tanya profesor tingkat 9 kepada Yan Feng dan asistennya. Aku, kata Yan Feng tidak sopan. Kemudian, dia langsung mengambil baju zirah itu. Setelah itu, profesor melanjutkan membagikan hadiah. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa jimat menara emas api, masing-masing memiliki menara api diukir pada mereka. Dia membagikannya dan berkata, kepada mereka yang memiliki jimat ini, jika kamu berada di Gold Fire Tower, dan kamu memecahkannya, seorang kultivator yang kuat akan segera datang membantu kamu. Baiklah, seperti yang kami katakan, 3 peserta teratas dapat memilih seorang guru dengan pakaian merah kemasan. Mereka akan menjadi gurumu setidaknya selama 1 tahun, kata profesor tingkat 9, tersenyum. Kemudian, 3 profesor dengan pakaian merah kemasan berjalan ke depan. Salah satu dari mereka mengangguk pada Lin Feng dan Mu Lin Sui. Lin Feng, kita bisa memilih yang itu, kata Mu Lin Sui. Dia telah melihatnya mengangguk, jadi dia membungkuk di depannya. Haha, aku akan senang mengajar mereka, kata profesor sambil tersenyum. Yan Feng memilih orang yang memperhatikannya juga. Kemudian, giliran Hen Changtian, dia sudah menjadi anggota Menara Emas Api, jadi memilih seorang guru tidak terlalu dramatis baginya. Dan kamu, kata profesor tingkat 9 kepada 7 profesor dengan pakaian ungu. Dia telah mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka mau, mereka dapat merekrut beberapa murid juga. Para profesor kemudian memilih beberapa murid. Yan Feng, kata guru Yan Feng. Kamu kehilangan waktu ini, tetapi itu tidak berarti banyak. Kamu adalah pengrajin senjata yang hebat. Petik 2. Yan Feng mengangguk dan membungkuk di depan gurunya, aku merasa terhormat memiliki kamu sebagai guru. Baiklah, aku akan mengajarimu cara membuat senjata yang lebih baik. Rekan-rekan aku dalam pakaian merah kemasan juga akan membantu kamu, kata profesor itu tersenyum. Dia terdengar senang, bahkan jika Yan Feng kalah dari Lin Feng dan Mu Lin Sui, ia telah menempati peringkat kedua. Tunjukkan padaku teknikmu, semua orang mendengar taruhan kami, kata profesor dengan pakaian ungu yang bertaruh untuk Lin Feng dan Mu Lin Sui menang. Tenang, aku berjanji, jadi aku akan melakukannya, kata guru Yan Feng. Baiklah, aku menunggu, kata profesor tersenyum. Dia kemudian tersenyum pada Lin Feng dan Mu Lin Sui dan berkata, apakah kamu ingin menjadi murid aku? Lin Sui, kata Lin Feng. Mu Lin Sui tersenyum pada semua peluang baru ini. Lin Feng tahu apa yang dia pikirkan ketika dia melihat dia tersenyum. Dia memandang guru itu dan berkata, guru, aku sudah memiliki guru dan aku ingin tinggal bersama mereka. Selain itu, aku tidak akan tinggal di Goldfire City terlalu lama. Lin Sui akan senang menjadi murid kamu, jika kamu menerimanya. Petik 2. Pantas, guru kamu harus menjadi kastor mantra penyebaran yang luar biasa, kata profesor sambil mengangguk.
Lin Feng memiliki mantra penyebaran yang luar biasa, jadi gurunya mungkin luar biasa. Lin Feng tidak bisa bergabung dengan mereka, yang sangat disayangkan, tetapi Mu Lin Sue juga tidak buruk. Dia layak dimiliki sebagai murid. Jika kamu menerima, aku akan senang memiliki kamu sebagai murid, kata profesor yang tersenyum pada Mu Lin Sue. Terima kasih, guru, kata Mu Lin Sue, membungkuk bahagia. Sekarang dia secara resmi adalah murid Menara Emas Api dan dia memiliki seorang guru. Muglan tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Hidupnya akhirnya di tangannya sendiri. Mu Lin Sue mengulurkan tangannya dan meraih tangan Lin Feng. Lin Feng tersenyum padanya dan berkata, semuanya baik-baik saja sekarang. Memang, semuanya baik-baik saja sekarang, kata Mu Lin Sue mengangguk. Para profesor lain kemudian memilih murid-murid mereka. Hanya beberapa dari mereka yang menolak menjadi murid profesor. Saudari Lin Sue sekarang menjadi anggota Menara Emas Api, dia memiliki seorang guru, dan dia bahkan akan belajar dari seorang guru dengan pakaian berwarna merah kemasan. Pikir Mu Qingying, menghela nafas. Perbedaan antara dia dan Mu Lin Sue melebar. Para anggota Muklan tidak tahu harus berpikir apa. Mereka tidak berani menghadapi Mu Lin Sue lagi. Bab 1644, itu saja. Bocah kecil, apakah kamu yakin tidak ingin bergabung dengan Menara Emas Api? Tanya Profesor tingkat 9. Tersenyum pada Lin Feng. Alasan mengapa ia memutuskan Lin Feng adalah juara adalah karena mantra penempatannya. Dia bisa melihat bahwa mantra penyebaran Lin Feng sangat kuat. Selain itu, dia bisa mengatakan bahwa Lin Feng akan menjadi lebih kuat di masa depan. Aku yakin, Master, jawab Lin Feng sambil tersenyum. Tidak masalah. Meskipun kamu tidak ingin bergabung dengan Gold Fire Tower, kamu dapat datang dan pergi sesuka kamu. Kamu adalah tamu kehormatan permanen di sini dan aturan di sini tidak berlaku untuk kamu, kata Profesor. Lin Feng tersenyum, bagaimana dia bisa menolak tawaran itu? Tamu kehormatan permanen. Profesor itu ingin berteman dengan Lin Feng, yang membuat semua orang merasa cemburu. Yan Feng menarik wajah panjang. Dia seharusnya menjadi juara turnamen itu dan sekarang semua orang menatap Lin Feng dan bukan padanya. Bahkan Profesor tingkat 9 lebih suka Lin Feng daripada dia. Tuan, terima kasih. Aku tidak akan menolak undangan seperti itu, kata Lin Feng tersenyum. Dia sekarang menjadi tamu kehormatan permanen di Gold Fire Tower. Haha, kamu tamu kehormatan termuda di Gold Fire Tower dan aku bahkan tidak tahu namamu. Lin Feng, kata Lin Feng tersenyum. Lin Feng, jika kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk bertanya kepada aku, kata Profesor mengangguk. Kemudian, dia berjalan ke beberapa orang lain. Mu Lin Sue menarik tangan Lin Feng dan tersenyum, tamu kehormatan termuda Menara Emas Api. Setelah anggota Menara Emas Api memilih murid-murid mereka, banyak orang dari kelompok yang kuat mulai memilih murid baru mereka. Banyak yang mendarat di sebelah Lin Feng dan Mu Lin Sue. Lin Feng, bagaimana menurutmu? Tanya Mu Lin Sue kepada Lin Feng. Seolah-olah Lin Feng telah menjadi penasihat pribadinya. Jika orang-orang itu tidak memaksakan aturan mereka pada kamu harus menerimanya, kata Lin Feng kepada Mu Lin Sue. Kemudian, dia memandang semua orang dan berkata, semua orang sangat menghargai kita. Aku, Lin Feng, tidak akan tinggal di sini terlalu lama, tetapi terima kasih atas kebaikan kamu. Mengenai Lin Sue, itu hanya masalah waktu. Petik 2. Baiklah, aku mengerti, Lin Feng. Jika kamu punya waktu, silakan datang ke Wind Valley sebagai tamu kami, kata seorang lelaki tua, tersenyum. Yang lain juga mengungkapkan pendapat mereka. Lin Feng mengangguk kembali kepada mereka semua. Terima kasih, jika aku punya kesempatan, aku akan datang dan melihatmu. Kemudian, orang-orang itu pergi. Lin Sue, kata seseorang pada saat itu. Lin Feng dan Mu Lin Sue berbalik dan melihat bahwa pemimpin Mu Clan sedang berbicara dengan mereka. Lin Sue, kamu adalah juara turnamen dan kami sangat bangga padamu. Di masa depan, kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membuat kamu lebih kuat, kata pemimpin klan. Status sosial Mu Lin Sue sekarang berbeda. Dia adalah anggota Menara Emas Api, dan dia memiliki guru langsung. Dia bahkan bisa berkonsultasi dengan para profesor dengan pakaian merah kemasan. Sebagai pemimpin Mu Clan, dia tahu dia harus memperbaiki hubungan mereka. Bangga, aku pikir kamu ingin aku pergi ke klan Yan. Jika aku bukan juara turnamen, kamu tidak akan mengatakan itu, kata Mu Lin Sue mengejek. Lin Sue, kamu harus memahami posisi sulit yang dihadapi Mu Clan. Kata kakeknya. Kakek, kata Mu Lin Sue. Dia baik padanya dan dia selalu berusaha membantunya. Mengenai kesulitan yang dihadapi Mu Clan, dia tahu apa yang dimaksudnya. Lin Feng, beritahu kami pendapat kamu, kata kakek Mu Lin Sue. Dia tahu bahwa dia keras kepala, tapi dia masih mendengarkan Lin Feng. Lin Feng tidak mengharapkan pria tua itu memintanya untuk membantunya. Dia melihat hal-hal dari luar, jadi dia sedikit lebih bijaksana. Bagi Mu Lin Sue,
tinggal di Mu Clan sama sekali bukan hal yang baik, dan bahkan jika dia pergi, dia tetap menjadi anggota Mu Clan. Lin Feng memikirkan Mu Yi, tapi dia tidak tahu apa yang diinginkan Mu Yi. Lin Sue, dengarkan hatimu, kata Lin Feng kepada Mu Lin Sue sambil tersenyum. Mu Lin Sue mengangguk, dia tahu apa maksudnya. Dia menoleh ke pamannya dan berkata, saat itu, ayah aku dikeluarkan dari klan. Sebaliknya, aku ingin dia diusir dan ayah aku kembali. Petik 2. Dia menunjuk pamannya, yang langsung pucat. Membuat Mu Yi kembali. Meskipun pamannya telah melakukan semua yang dia bisa untuk membuat Mu Yi dikeluarkan dari klan, mengusir Mu Yi adalah keputusan dari seluruh klan. Jika dia memutuskan sendiri, Mu Yi tidak akan diusir. Mu Lin Sue ingin melampiaskan amarahnya, jadi dia memilihnya. Lin Sue, dia adalah pamanmu, kata pemimpin klan. Apakah menurutmu memberitahuku itu berguna? Kamu tahu betapa jahatnya dia bagi aku. Jika kamu tidak ingin mengeluarkannya, maka aku akan mengusir aku sendiri, kata Mu Lin Sue. Pemimpin Mu Clan tetap diam dan kemudian berkata, baiklah, aku terima. Puan, paman Mu Lin Sue tampak ngeri. Jangan panggil aku Tuan, kamu bukan lagi anggota klan, kata pemimpin itu tiba-tiba. Bahkan Lin Feng senang dengan keputusan ini. Terima kasih banyak, Tuan, kata Mu Lin Sue tersenyum. Pamannya sangat marah, dia melirik semua orang, tetapi tidak ada yang membelanya. Aku akan kembali ke klan untuk mengambil beberapa barang. Mulai, Mu Yu, kita akan pergi, kata paman Mu Lin Sue kepada anak-anaknya. Pada saat yang sama, semua profesor dari Menara Emas Api berdiri di atas mereka di udara. Mereka semua telah melihat apa yang baru saja terjadi. Dalam beberapa lusin tahun, orang-orang muda itu akan menjadi lebih kuat. Beberapa dari mereka mungkin menjadi pilar dukungan untuk Menara Api Emas, kata Profesor tingkat 9 tersenyum. Sayangnya, Lin Feng tidak mau bergabung dengan Menara Emas Api. Mungkin dia hanya ingin membantu Mu Lin Sue. Petik 2. Dia tidak tertarik pada senjata, dia bahkan tidak menginginkan api. Di masa depan, Yan Feng dan Hen Changtian akan menjadi tokoh terkemuka di Gold Fire Tower, kata guru Yan Feng. Profesor tingkat 9 tidak terlihat senang mendengarnya, dia benar-benar tidak menyukai Yan Feng. Banyak orang sekarang menatap Yan Feng. Lin Feng telah menolak untuk bergabung dengan grup manapun, jadi mereka ingin mencoba keberuntungan mereka dengan Yan Feng. Yan Feng memandang Lin Feng dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Lin Feng adalah juara turnamen, tapi kami masih tidak tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Banyak orang terkejut, Yan Feng masih marah. Lin Feng, Mu Lin Sue, kalian berdua memenangkan turnamen, tapi mungkin kita harus memiliki pertempuran tanpa menggunakan senjata kekaisaran. Aku bahkan akan bertarung melawan kalian berdua pada saat yang sama, kata Yan Feng tajam. Mu Lin Sue mengerutkan kening, Yan Feng benar-benar bajingan. Dia mengendalikan energi kosmik dan apinya sangat menakutkan, akan sulit bagi Lin Feng dan Mu Lin Sue untuk mengalahkannya. Lin Feng tampak marah, sepertinya dia harus memberinya pelajaran lagi. Bab 1645, mencoba membunuh Yan Feng. Banyak orang memandang Lin Feng dan Yan Feng. Yan Feng mengira dia akan menjadi juara turnamen dan sekarang dia sangat tidak bahagia. Meskipun dia kekanak-kanakan, Lin Feng dan Yan Feng keduanya pada tingkat yang sama, jadi itu akan memalukan bagi mereka jika mereka tidak menerima permintaan Yan Feng. Lin Feng memandang senyum acuh tak acuh Yan Feng, dan kemudian sudut bibir Lin Feng melengkung ke atas. Dia berkata, aku tidak suka bertukar pandangan tentang kultivasi, aku hanya melakukan pertempuran sampai mati. Keheningan yang menakutkan memenuhi stadion. Beberapa orang bahkan terlihat bersemangat. Pertempuran sampai mati. Menara Emas Api melindungi 10 peserta terbaik dari turnamen, tetapi jika dua dari mereka saling menantang dan menerima pertarungan, maka tidak ada yang akan menyela. Tentu saja, kamu tidak perlu bertarung melawan kami berdua, hanya satu dari kami yang cukup untuk orang-orang seperti kamu. Yang terbaik adalah tidak melebih-lebihkan diri sendiri, kata Lin Feng sambil tertawa. Murid Yan Feng menyipit, dia tahu bahwa Lin Feng berusaha menariknya. Kali ini, Lin Feng mengambil inisiatif. Jika kamu tidak berani, maka jangan pernah menggonggong di depan aku lagi, kalau tidak orang akan mengolok-olok kamu, kata Lin Feng mengejek setelah melihat Yan Feng tetap diam. Mu Lin Sue memandang Lin Feng, pria itu. Dia tahu mantra penyebaran Lin Feng sangat kuat, tapi dia masih tidak tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Dia juga tidak tahu energi apa yang dipahami Lin Feng, dia telah melihatnya menggunakan beberapa pada tingkat maksimum, termasuk energi abadi dan api. Yan Feng telah mengambil inisiatif untuk menantang Lin Feng, jadi bagaimana dia bisa menolak? Dia melompat ke depan dan berteriak dengan marah, kemarilah. Lin Feng tampak senang. Mu Lin Sue berada di peringkat pertama, sementara Yan Feng berada di peringkat kedua, dan di masa depan, mereka akan berada di Gold Fire Tower bersama-sama, sehingga ia bisa menjadi ancaman baginya. Dengan cara ini,
Lin Feng bisa mengurus satu lagi kekhawatiran yang dia miliki sebelum dia pergi. Lin Feng memandang Profesor tingkat 9 dan berkata, "Tuan, Yan Feng menantang aku, dan aku menerima permintaannya. Jika aku mati, itu akan menjadi kesalahan aku, dan aku tidak akan menyalahkan Menara Api Emas karena tidak melindungi kami." Petik 2. Baiklah, jawab Profesor sambil mengangguk. "Yan Feng, apa kamu yakin ingin bertarung juga?" tanya Profesor tingkat 9. "Jika aku mati, itu tidak ada hubungannya dengan Menara Emas Api. Kami sepakat untuk bertarung sampai mati, jadi ini masalah pribadi," kata Yan Feng. Para anggota klan Yan mengerutkan kening, mereka tahu seberapa kuat Yan Feng, tapi Lin Feng terdengar percaya diri. "Baiklah, karena kalian berdua setuju, maka tidak ada masalah," kata Profesor dengan acuh tak acuh. 3 profesor dengan pakaian merah keemasan dan 7 profesor dengan pakaian ungu juga tertarik dengan pertarungan. Yan Feng menatap Lin Feng, mengulurkan tangannya, dan memancarkan api dari telapak tangannya. Matanya dengan cepat dipenuhi dengan pembunuhan. Dia berpikir bahwa bahkan jika Lin Feng telah menyembunyikan kekuatan aslinya, dia masih akan membunuhnya. Black, Yan Feng meludahkan darah ke api di tangannya, membuatnya menjadi lebih besar dan lebih cerah. "Ark!" teriak Yan Feng dengan marah, dan kemudian 3 api muncul di belakangnya, semuanya berubah menjadi lautan api. Api Alunite, Yan Feng menjabat tangannya dan energi kosmik api yang menakutkan muncul. Seberapa kuat, pikir beberapa orang. Klan Yan adalah klan yang menghargai api, dan roh Yan Feng terbuat dari api. Aku tidak akan berpikir bahwa api Alunite Yan Feng akan sangat kuat. Aku tidak khawatir apa-apa, dia pasti akan membunuh Lin Feng. Pikir pemimpin klan Yan, tersenyum. Mu Lin Sue tampak sangat khawatir. Yan Feng sudah bisa mengancam kaisar dengan serangan reguler, apalagi kultivator Zun Qi level 9. Lin Feng tampak tenang. Dia hanya menatap Yan Feng, juga berpikir bahwa jika api Yan Feng mencapai dia akan mati. "Kamu akan mati," teriak Yan Feng saat dia mulai berlari ke depan, meninggalkan jejak api di belakangnya. "Mati," teriak Yan Feng. 3 bola api terbang melintasi langit, berubah menjadi naga api yang ganas. Lin Feng tidak bisa menghadapinya secara langsung, jadi dia bergerak seperti angin dan menghindar. Pada saat 3 bola api tiba, Lin Feng sudah menghilang. Seberapa cepat, pikir kerumunan. Tidak mudah bagi Yan Feng untuk membunuh Lin Feng dengan kecepatan itu. Yan Feng segera mengejar, mengelilingi Lin Feng sekali lagi dengan lautan api, tapi sekali lagi, Lin Feng menghilang sebelum serangan itu sampai padanya. Beberapa waktu berlalu, dan ada api berserakan di mana-mana. Yan Feng berhenti bergerak dan berteriak dengan marah, "Itulah caramu bertarung. Kamu hanya seorang pengecut." Petik 2. Api Yan Feng mengerikan, tetapi jika aku tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan, klan Yan mungkin turun tangan untuk menyelamatkannya, pikir Lin Feng. Setelah memikirkannya sejenak, perlahan-lahan dia menjadi hitam pekat dan dia tampak tanpa emosi seperti iblis. Yan Feng memperhatikan perubahan ini, jadi dia terus mengejar Lin Feng, tetapi masih tidak bisa mengejar ketinggalan. Pada saat itu, Yan Feng menyadari bahwa Lin Feng tidak menghindar kali ini. Dia berlari ke arahnya. "Ini adalah kesempatanku untuk membunuhnya," pikir Yan Feng. Api Alunite. Dia memadatkan api di tangan kanannya, dan pusaran api muncul. Serangan itu bisa membunuh, atau setidaknya melukai kaisar tingkat rendah. "Berhenti!" teriak Lin Feng, melepaskan kekuatan yang dikalikan dengan 1000, yang dengan cepat mengelilingi Yan Feng. Kekuatan dikalikan 1000, bajingan itu. Pikir Yan Feng membatu. Dia memandang Lin Feng dan melihat langsung ke muridnya yang pekat. "Kematian," kata Lin Feng. Kali ini dia melepaskan energi jahat dan kutukan. Wajah Yan Feng berubah kaku, matanya menjadi hitam, dan kematian Qi mulai menyerang tubuhnya. Apinya sangat lemah pada saat ini. Lin Feng menjabat tangannya dan menghancurkan tanda suci terbentuk. "Meledak!" teriak Lin Feng dengan marah. Tanda-tanda di tanah dengan cepat bergerak menuju Yan Feng. Oh tidak, para anggota klan Yan tiba-tiba tampak putus asa. "Yan Feng!" teriak pemimpin klan Yan dengan marah. Dia ingin memaksa Yan Feng kembali ke akal sehatnya. Pada saat yang sama, dia mulai berlari ke arah Yan Feng untuk menyelamatkannya. Dia bukan satu-satunya, beberapa pembudidaya kuat dari klan Yan juga mengikuti. "Mereka sepakat untuk bertarung," kata guru Mu Lin Sue, tersenyum dingin. Dia melompat ke depan, ingin mencegah Yan klan dari menyerang. "Bajingan," pikir guru Yan Feng. Orang itu secara mengejutkan ingin membiarkan Lin Feng membunuh Yan Feng. "Pergi!" teriak pemimpin Mu klan. Para anggota klan Mu melompat ke depan juga, mereka juga ingin mencegah anggota klan Yan dari campur tangan. Pemimpin klan Yan berteriak untuk membuat Yan Feng kembali ke akal sehatnya, tetapi tanah di bawah kakinya sudah runtuh dan situasi Yan Feng tampak buruk. Bola api besarnya berubah menjadi naga raksasa sebelum meledak, menembakkan api ke segala arah.
Yan Feng mengangkat kepalanya dan melihat Lin Feng berdiri di atasnya di langit, dia masih memiliki sepasang mata seperti iblis yang menatapnya. Tidak, Yan Feng tiba-tiba berteriak. Energi iblis dan kutukan semakin merusak tubuhnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini, kata Lin Feng. Kemudian, Lin Feng melepaskan energi kutukan bahkan lebih, membuat Yan Feng merasa seperti pingsan tanah di bawahnya mulai runtuh pada saat ini. Bab 1646, Tirai Kematian Surgawi, Subscribe Penatua. Beraninya kamu, pemimpin Yan Clan berteriak pada Lin Feng dengan marah. Namun, Lin Feng mengabaikannya. Sasarannya adalah Yan Feng dan tidak akan berhenti sampai dia terbunuh. Mati, Yan Feng menggigit bibirnya, mencoba untuk kembali ke akal sehatnya. Tiba-tiba, pedang tajam muncul dari tubuhnya, yang semuanya adalah senjata kekaisaran yang dia buat. Situasinya di luar kendali, dan dia tidak ingin mati. Kamu menggunakan senjata kekaisaran, kata Lin Feng. Mereka berdua sepakat untuk tidak menggunakan senjata kekaisaran, tetapi tanpa mereka, Yan Feng akan mati. Bagaimana mungkin seorang kultivator menerima kematian sementara mereka masih memiliki cara untuk membela diri? Lin Feng mengambil beberapa jimat dan melemparkannya ke arah Yan Feng. Beberapa dari mereka meledak padanya, sementara beberapa dari mereka bertabrakan dengan senjata kekaisaran. Ah, Yan Feng menjerit mengerikan. Energi yang hancur telah melukai organ-organ dalamnya. Lin Feng pindah kembali setelah dia melemparkan mereka. Meskipun dia telah membuat jimat-jimat itu, dia tidak ingin terjebak dalam ledakan mereka. Pada titik ini wajah Yan Feng pucat pasi dan dia diliputi rasa sakit. Namun, Lin Feng tidak berhenti. Dia bergerak seperti angin dan terus menindasnya dengan kekuatan yang dikalikan 1000. Kekuatan aku hanya dikalikan 900, jadi aku tidak bisa menahan kekuatannya, pikir Yan Feng. Dia menjadi putus asa sekarang, jadi dia tiba-tiba melepaskan bahkan lebih banyak api yang menelan dirinya sendiri, mengubahnya menjadi monster api. Setelah itu, dia mulai melarikan diri, berusaha menghindari kekuatan Lin Feng. Awan muncul di atas mereka, dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Apa? Lin Feng terkejut. Energi kosmik, anggota Mu Clan dan anggota Yan Clan tiba-tiba berhenti berkelahi. Mereka mengangkat kepala dan menatap langit. Dia akan menerobos ke lapisan Huang Qi, pikir kerumunan. Yan Feng dan Lin Feng keduanya adalah pembudidaya yang menakutkan, dan melihat bagaimana Lin Feng terus menekan Yan Feng terus-menerus didorong ke batasnya. Ketika Yan Feng berpikir dia akan mati, dia tiba-tiba memahami kekuatan lebih baik, dan energi kosmiknya sudah pada tingkat maksimum. Dengan itu, dia akhirnya akan menembus ke lapisan Huang Qi. Awan energi kosmik terkondensasi, energi mereka jatuh ke tubuh Yan Feng. Energi kosmik api Yan Feng mulai terbakar dengan lebih bersemangat, bahkan tubuhnya sepertinya akan terbakar. Yan Feng menutup matanya dan mengangkat kepalanya, menyambut energi kosmik tempat membersihkan tubuhnya. Bagus, itu jenius klan kita. Pemimpin klan Yan tampak bersemangat. Sepertinya kita harus berterima kasih, kata pemimpin klan Yan, menatap Lin Feng. Jika Lin Feng tidak mengancam Yan Feng, akan sulit baginya untuk menerobos ke lapisan Huang Qi. Tetapi bahkan jika kita berterima kasih, semuanya belum berakhir. Pertarungan harus berakhir, kata pemimpin klan Yan. Tentu saja, maksudnya Yan Feng dan Lin Feng masih perlu membunuh satu atau yang lain. Kamu bisa menghentikan pertempuran sekarang, kata guru Mulin Sue acuh tak acuh. Selesaikan pertempuran. Apakah kamu pikir pertempuran dapat berhenti hanya karena kamu ingin mereka berhenti? Mereka harus menyelesaikan, dan harus ada pemenang, kata guru Yan Feng dengan dingin. Huff. Lin Feng memiliki keuntungan, namun kamu semua turun tangan, dan sekarang Yan Feng telah menembus lapisan Huang Qi, kamu ingin pertempuran berlanjut. Apakah kamu semua mendengar betapa konyolnya kamu? Kata guru Mulin Sue. Aku turun tangan, aku akui aku melakukan kesalahan. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan pertempuran mereka. Karena mereka menyetujuinya, pertempuran harus selesai, kata guru Yan Feng. Memang, pertempuran harus berlanjut. Bagaimana kita bisa berhenti di sini? Kata anggota klan Yan, yang semuanya tersenyum dingin. Banyak orang memandang Lin Feng, yang masih berdiri di langit. Dia dengan tenang menonton saat Yan Feng menerobos ke lapisan Huang Qi. Melihat seseorang menerobos ke lapisan Huang Qi adalah adegan misterius dan membuat Lin Feng berpikir. Karena dia mengerti beberapa jenis energi muskil, ketika dia menerobos ke lapisan Huang Qi, akankah beberapa jenis energi kosmik memasuki tubuhnya? Akhirnya, Yan Feng membuka matanya dan cahaya yang terbuat dari api melesat melintasi langit. Tampaknya Lin Feng tidak bisa menggunakan mata iblisnya untuk menghadapinya lagi. Lin Feng, kamu terkejut, kan? Kata Yan Feng tersenyum. Dia telah menembus lapisan Huang Qi, dan dia merasa baik, bahkan kuat. Sekarang, berlutut dan melumpuhkan kultivasi kamu sendiri. Hanya dengan begitu aku akan membiarkanmu pergi, kata Yan Feng. Dia tampak bangga dan sombong. Dia hampir lupa bahwa sesaat sebelumnya, dia bisa saja mati.
Kamu berhasil menembus lapisan Huangqi, tapi aku merasa kamu belum mengalami kemajuan sama sekali, kata Lin Feng, melirik Yan Feng. Lin Feng sudah bertarung dengan Kaisar. Di Pulau Yaoye, ia juga belajar dari Kaisar, bertarung dengan Kaisar mereka jutaan kali. Meskipun dia telah kehilangan atau melarikan diri setiap kali, dia yakin dengan kemampuannya sekarang. Lin Feng, kata Mu Lin Sue, dia takut mati. Dia masih terlihat sangat gugup, yang tidak mengejutkan karena Yan Feng telah menjadi seorang Kaisar. Pria itu sepertinya tidak khawatir, pikir Mu Qingying. Apakah dia tidak tahu bahwa ada perbedaan besar antara Kaisar dan pembudidaya Zun? Bang! Yan Feng maju selangkah, melepaskan energi kosmik api yang menakutkan. Langit berubah merah saat dia melepaskan energi ini. Yan Feng, bunuh dia, kata pemimpin klan Yan. Setelah melepaskan semua energi ini, Yan Feng mulai berlari ke arah Lin Feng lagi. Dia mengangkat tangannya dan tinjunya berubah menjadi dua bola api yang menyilaukan yang terbuat dari energi kosmik. Lin Feng menjabat tangannya ketika lampu iblis muncul di langit, dengan cepat berubah menjadi tanda iblis yang berisi energi yang menghancurkan yang menakutkan. Mati, kata Yan Feng. Apinya mengelilingi Lin Feng, membuatnya tampak seperti semut kecil di dalam gunung berapi itu. Lin Feng, teriak Mu Lin Sue. Mengapa Lin Feng tidak mengelak? Mengapa? Tirai kematian surgawi, mati, kata sebuah suara. Lin Feng, yang praktis mandi di lautan api, meluncurkan energi kematian gelap gulita yang bertabrakan dengan api. Bab 1647, Membunuh Kaisar. Kekuatan macam apa itu? Pikir kerumunan. Lin Feng masih memiliki kekuatan lapisan Zun Qi, tetapi masih bersaing dengan Yan Feng, yang telah menembus lapisan Huangqi. Energi kematiannya tampaknya tidak lebih lemah dari energi Yan Feng. Semua kaisar dari menara api emas bermulut terbuka, tak bisa berkata-kata. Lin Feng bisa menahan energi kosmik seorang kaisar, yang berarti bahwa ia 100 kali lebih kuat daripada pembudidaya biasa dari lapisan Zun Qi ke-9. Apa pria? Pikir Mu Lin Sue. Dia juga terdiam. Yan Feng tidak terkecuali, dia juga terdiam. Lin Feng mengangkat tangannya dan melepaskan energi yang menghancurkan, mengisi tirai kematian surgawi dengan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Langit bergetar ketika energi kosmik api pecah. Pada saat yang sama, tirai kematian surgawi tampak seperti itu juga berantakan, tetapi Yan Feng masih merasa tertekan. Mati, kata Lin Feng saat dia mengangkat kedua tangannya dan menggunakan pun iblis mematikannya. Wajah Yan Feng berubah pucat pasi, energi kosmiknya tidak cukup. Kehancuran bumi hebat, teriak Lin Feng. Dia bergerak seperti angin dan menembus api. Kemudian, dia terus bergerak ke arah Yan Feng. Pada saat itu, Yan Feng tidak bisa menghalangi lagi, dia tidak punya kekuatan lagi. Dia baru saja menembus lapisan Huangqi, jadi bagaimana dia bisa mati sekarang? Sinar cahaya muncul, menyebabkan ruang di sekitar Yan Feng terdistorsi. Dia akan mati. Yan Feng memiliki jutaan pikiran melesat di benaknya. Dalam sekejap mata, dia telah pergi dari neraka ke surga, dan sekarang dia akan kembali ke neraka. Tidak, teriak Yan Feng dengan putus asa. Para anggota klan Yan tercengang. Bagaimana itu bisa terjadi? Yan Feng telah menembus ke lapisan Huangqi. Mereka tidak bisa menyelamatkan Yan Feng pada titik ini. Tengkorak Yan Feng mulai retak dan kemudian tubuhnya meledak. Dia sudah mati. Tubuh Yan Feng menghilang, dan hanya Lin Feng yang tersisa. Dia membunuh seorang kaisar. Kerumunan itu tetap terdiam. Ini nyata bagi mereka. Retak. Profesor tingkat 9 mengepalkan tangannya dengan erat. Lin Feng telah membunuh seorang kaisar, jadi dia tahu apa artinya itu. Lin Feng bahkan lebih penting bagi mereka daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Dalam tirai kematian celestialnya, aku merasakan kematian, iblis, angin, ruang kosong, dan energi bumi. Kemudian dalam penghancuran bumi hebatnya, aku merasakan sebagian besar energi bumi, tetapi juga mengandung energi iblis, ruang kosong, dan guntur. Tidak ada keraguan bahwa Lin Feng mungkin akan menjadi kaisar terkenal di masa depan. Itu juga berarti bahwa setelah menembus lapisan Huangqi, dia akan dapat membunuh kaisar dari tingkat yang sama dengan mudah, sama seperti dia bisa membunuh para pembudidaya Zun dari tingkat yang sama sekarang. Ekspresi wajah guru Yan Feng menarik, dia tampak sangat bingung. Dia baru saja merekrut seorang murid, maka murid itu menerobos ke lapisan Huangqi, dan beberapa menit kemudian, muridnya terbunuh. Mu Lin Sue berteman dengan dewa masa depan. Pikir anggota Mu Clan, heran. Lin Sue, Lin Feng luar biasa. Mu Qingying sudah berjalan ke Mu Lin Sue, matanya terbuka lebar, seolah-olah dia baru saja menyaksikan mukjizat. Dia belum pernah mendengar tentang seorang kultivator Zun yang bisa membunuh seorang kaisar, dan Lin Feng membuatnya terlihat mudah. Aku tidak tahu dia begitu kuat, aku belum pernah melihatnya bertarung sebelumnya, bisik Mu Lin Sue. Mu Qingying tersenyum kecut. Dia ingat reaksinya di masa lalu, dia merasa konyol sekarang. Mungkinkah Lin Feng bergabung dengan Mu Clan untuknya?
Kamu berani membunuhnya, kata pemimpin klan Yan dengan marah. Yan Feng adalah murid paling luar biasa yang dimiliki klan Yan. Bab 1648, berteman dengan orang penting, subscribe Penatua. Kamu membunuhnya, teriak pemimpin klan Yan dengan marah. Yan Feng adalah murid paling terkenal dari klan Yan. Semua orang dari klan Yan sangat marah. Yan Feng baru saja menembus ke lapisan Huang Qi, dia telah menjadi jenius yang naik dan dalam sekejap mata, Lin Feng telah membunuhnya. Lin Feng berbalik ke pemimpin klan Yan dan tersenyum menghibur. Dia sudah mati, mengapa kamu bertanya? Kata Lin Feng mengejek. Pemimpin klan Yan menjabat tangannya dan tangan api raksasa muncul di langit, langsung bergerak menuju Lin Feng. Kekuatan kosmik yang begitu kuat. Lin Feng mengerutkan kening sambil melihat tangan api. Tangan itu bisa membunuh 10 orang pada saat bersamaan. Lin Feng mengerang dingin dan pindah kembali. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan jimat dari Gold Fire Tower. Profesor tingkat 9 mengerang dingin dan menyerang untuk membela Lin Feng. Energi kosmik yang mengerikan muncul, dan mereka langit bergetar. Dengan itu, energi kosmik dari pemimpin klan Yan meledak dan menghilang. Apakah klan Yan ingin dimusnahkan? Tanya guru Mulin Sue. Para profesor dengan pakaian merah kemasan dan guru Mulin Sue bergerak maju, semuanya melihat anggota klan Yan. Kamu bilang kamu ingin pertarungan terjadi, kalau tidak Yan Feng tidak akan mati. Sekarang, Lin Feng membunuh Yan Feng dalam pertempuran yang adil dan kamu berani menyerangnya saat masih di dalam wilayah menara api emas. Apakah kamu mencoba memprovokasi menara emas api? Tanya seorang profesor dengan pakaian merah kemasan. Wajah pemimpin klan Yan berubah pucat pasi setelah dia menyadari apa yang dia lakukan. Kami tidak akan berani, kami hanya terjebak pada saat ini. Mohon maafkan kami, kata pemimpin itu, menundukkan kepalanya. Meskipun dia meminta maaf, matanya merah karena marah. Kami memaafkanmu kali ini, tidak mudah bagi klanmu untuk finish kedua di turnamen. Namun, jika ini terjadi lagi, kami akan menghapus Yan klan dari peta, kata profesor pakaian kemasan ungu dengan acuh tak acuh. Aku mengerti, kata pemimpin klan Yan dengan kepalanya masih menunduk. Karena kamu mengerti, maka kesal, kata profesor dengan pakaian ungu kemasan. Dengan itu, para anggota klan Yan kemudian mulai pergi. Seorang kultivator yang kuat dari Sword Mountain menatap profesor tingkat 9, matanya tampak galak. Orang-orang dari menara emas api itu licik. Meskipun Yan Feng bisa menjadi aset bagi menara emas api, Lin Feng adalah tamu kehormatan yang akan berjumlah jauh lebih banyak daripada Yan Feng. Potensi masa depan Lin Feng tidak terbatas, pikir kultivator yang kuat dari Sword Mountain. Baiklah, turnamen sudah berakhir, semua orang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan sekarang, kata profesor tingkat 9 kepada kerumunan. Feng kecil, jika kamu punya waktu, datanglah ke Sword Mountain. Ini jimat kami, jika kamu butuh sesuatu, gunakan untuk menghubungi kami. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu jika kamu perlu, kata pembudidaya yang kuat dari Sword Mountain ke Lin Feng. Semua orang tercengang. Sword Mountain dan Yan Clan telah berkolaborasi sejak lama dan sekarang orang itu berusaha berteman dengan Lin Feng. Jika klan Yan melihat itu, mereka akan marah. Terima kasih banyak, Tuan. Ini sempurna, aku sudah punya teman baik, yang seperti saudara bagi aku, yang adalah seorang murid di Sword Mountain. Jika aku punya waktu, aku akan datang dan mengunjungi, kata Lin Feng tersenyum. Kultivator yang kuat terkejut dan bertanya, siapa temanmu? Ruo Xie, kuharap dia diperlakukan dengan baik, kata Lin Feng sambil tertawa. Kultivator yang kuat tersenyum dan berkata, baiklah, aku tidak akan berpikir bahwa Ruo Xie adalah teman kamu. Tidak heran dia jenius. Saat ini, Ruo Xie dikurung di sebuah ruangan yang berlatih kultivasi. Dia mengatakan dia tidak akan keluar sampai dia menjadi seorang kaisar. Aku pikir dia akan segera menembus lapisan Huang Qi. Petik 2. Ruo Xie sangat ditentukan. Aku tidak ragu dia akan menembus lapisan Huang Qi, kata Lin Feng tersenyum. Memang, Ruo Xie adalah seorang kultivator yang hebat. Saat itu, ia mengejar sekelompok pembudidaya di bagian atas lapisan Zun Qi, termasuk pembudidaya bagian paling atas dari lapisan Zun Qi. Pada akhirnya dia berhasil mengejar mereka dan membunuh mereka semua. Karena dia tanpa ampun, banyak orang di Sword Mountain memperhatikannya. Kalian adalah binatang buas, kata pembudidaya yang kuat tersenyum. Kultivator yang kuat tersenyum dan berkata, baiklah, aku pergi sekarang. Silakan datang ke Sword Mountain ketika kamu punya waktu. Kamu dan Ruo Xie akan bisa minum-minum bersama. Kemudian dia pergi. Lin Feng, ini jimat sekte kami, kamu bisa datang ke Tian Yu Feng kapanpun kamu mau. Beberapa petani yang lebih kuat memberikan jimat mereka kepada Lin Feng. Lin Feng dengan sopan mengambilnya. Apakah dia memilih untuk pergi atau tidak, dia menyatakan apresiasinya dan memberi mereka wajah. Semua orang hanya memperhatikannya, pikir Hen Changtian dan Ge King Feng tersenyum masam. Mulin Sue tersenyum dengan lembut.
Semua orang sudah melupakannya juga. Saudari Lin Sue, Lin Feng bergabung dengan Muklan untukmu, jadi apakah dia menyukaimu? Tanya Mu Qingying. Senyum Mu Lin Sue menjadi kaku, dia tampak malu dan bingung karena dia juga tidak tahu. Dia menggelengkan kepalanya dan berbisik, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Baiklah, Sister Lin Sue, apakah kamu jatuh cinta padanya? Tanya Mu Qingying sambil tersenyum. Mu Lin Sue memerah, dia tidak melihat mata Mu Qingying karena dia terlalu malu. Kamu menghabiskan begitu banyak waktu bersama dan dia sangat luar biasa. Jika kamu jatuh cinta padanya, itu akan menjadi normal. Bisik Mu Qingying setelah dia melihat reaksi Lin Sue. Lin Sue, kata suara pada saat itu. Mu Lin Sue berbalik untuk melihat Mu Yi. Ayah, Mu Lin Sue tidak melihatnya sejak lama. Lin Sue, selamat, kata Mu Yi, tersenyum dengan lembut. Dia telah membuat keputusan yang tepat dalam meminta bantuan Lin Feng. Kamu memutuskan untuk pergi saat itu, jadi mengapa kamu kembali? Tanya Mu Lin Sue dengan dingin. Dia menyalahkan ayahnya karena meninggalkannya dalam situasi yang sulit. Meskipun dia telah diusir, dia seharusnya tidak pergi seperti itu. Mu Yi tersenyum kecut dan berkata, Lin Sue, aku tahu kamu marah padaku, tapi sejak itu aku tidak menyerah. Aku merindukanmu dan aku benar-benar ingin membantumu. Petik 2. Bantu aku untuk melakukan apa? Kamu hanya kembali sekarang semuanya baik-baik saja, kata Mu Lin Sue. Wajahnya merah karena marah. Lin Sue, Paman Mu Yi benar-benar ingin membantu kamu, kata Lin Feng dengan lembut, berjalan ke arah mereka. Mu Lin Sue tiba-tiba bingung, Lin Feng memanggil ayahnya Paman. Lin Feng, kamu. Memang, Paman Mu Yi membawaku ke kota emas api untuk membantumu. Aku tidak tahu tentang Goldfire City sebelumnya dan aku juga tidak tahu tentang turnamen itu, kata Lin Feng. Mu Lin Sue masih merah, tapi bukan karena marah. Dia memandang ayahnya, setelah mengerti segalanya sekarang. Ayahnya telah meminta Lin Feng untuk bergabung dengan Muklan. Bab 1649, Wilayah Menara Emas Api, Subscribe Penatua. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Lin Sue bertanya pada Lin Feng dan Mu Yi. Lin Sue, aku bilang Lin Feng untuk tidak memberitahu kamu apa-apa. Kamu memiliki temperamen yang buruk, jadi jika kamu tahu bahwa aku telah mengirim Lin Feng, kamu hanya akan menjadi marah. Kata Mu Yi tersenyum, tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Kamu dan Lin Feng dekat satu sama lain, bukan? Petik 2. Mu Lin Sue tetap diam selama beberapa detik, kemudian Lin Feng berjalan mendekatinya dan tersenyum. Paman Mu Yi telah mempelajari mantra penempatan sangat sulit beberapa tahun terakhir ini, dan setelah mengenal kamu, aku mengerti bahwa semua usahanya adalah untuk kamu. Tetapi kemudian dia bertemu aku dan meminta aku untuk datang menggantikan dia. Kamu mengerti mengapa dia melakukan semua itu, bukan? Petik 2. Mu Lin Sue mengangkat kepalanya dan melihat senyum lembut Lin Feng. Akhirnya, dia mengangguk dan berkata, Ayah. Mu Yi tampak sedih dan bahagia pada saat bersamaan. Dia tersenyum pada Lin Feng. Mu Yi, kami memperlakukanmu dengan sangat buruk. Muklan berutang permintaan maaf padamu, kata pemimpin Muklan kepada Mu Yi. Aku mengerti, Tuan, kata Mu Yi mengangguk. Bagus, kalau begitu kembali ke klan. Lin Sue sekarang menjadi anggota Menara Emas Api, jadi dia mungkin ingin pergi ke sana sekarang, kata pemimpin Muklan. Baiklah, Mu Yi tahu mengapa dia harus kembali. Mereka juga mengerti bahwa Mu Yi telah membuat Lin Feng bergabung dengan Muklan, jadi jika mereka baik pada Mu Yi, mereka juga akan berteman dengan Lin Feng. Lin Feng, tolong jaga Lin Sue, kata Mu Yi, tersenyum dengan cara yang mendalam dan bermakna. Lalu, dia memandang Lin Feng dan tersenyum, kamu terlihat sangat lucu bersama. Haha, aku pergi. Kemudian, Mu Yi pergi bersama anggota Muklan lainnya. Lin Feng, jangan dengarkan ayahku. Sister Lin Sue, aku juga berpikir bahwa kamu pasangan yang sempurna. Aku libur, kata Mu Qingying sambil tertawa. Kemudian, dia pergi dengan anggota lain dari klanmu juga. Lin Feng menyaksikan Mu Qingying dan Mu Xiao pergi. Kemudian dia melirik Mu Xiao dengan acuh tak acuh, membuatnya gemetar ketakutan. Tapi Lin Feng tidak menimbulkan masalah, Mu Qingying sudah mengerti apa yang telah dilakukan Mu Xiao, sehingga dia bisa menghadapinya sendiri. Kerumunan bubar, hanya menyisakan Profesor Menara Api Emas yang tersisa. Guru Mu Lin Sue mendekatinya dan tersenyum, Mu Lin Sue, kamu mendapatkan ular berkepala 9, jadi aku akan membantu kamu memodifikasinya. Aku pikir kerajinan senjata kamu akan meningkat banyak dengan itu. Petik 2. Terima kasih banyak, Guru, kata Mu Lin Sue tersenyum. Dia tidak sabar untuk menggunakan api. Jika kolega aku yang mengenakan pakaian berwarna merah keemasan bisa mengajari kamu cara mengendalikan api, maka itu akan menjadi lebih sempurna, kata gurunya. Seorang guru dengan pakaian merah keemasan berjalan ke arah mereka pada saat itu dan berkata, aku akan senang membantunya, tentu saja. Terima kasih, Tuan.
kata Mu Lin Sue. Jangan lupa tentang taruhan kita, kata guru Mu Lin Sue kepada guru Yan Feng. Lin Feng, datang dan berjalan-jalan di dalam menara emas api. Jika kamu berubah pikiran, kamu masih bisa menjadi salah satu murid kami, kata profesor dengan pakaian kemasan ungu sambil tersenyum. Lin Feng mengangguk dengan sopan, terima kasih, Tuan. Ayo pergi. Mari kita tunjukkan semua murid baru wilayah kita juga, kata profesor. Semua orang mengangguk dan mereka mengikuti. Gerbang menara itu sangat besar dan memiliki sinar kemasan yang luar biasa. Mereka melintasi gerbang dan tiba-tiba, pemandangan berubah seperti siang dan malam. Dari luar, aku pikir Ki tidak sehebat itu dan itu akan menjadi kecil, tetapi sebenarnya itu adalah dunia kecil lainnya, pikir Lin Feng. Dunia kecil itu dipenuhi dengan energi kosmik api, praktis bergulir dalam gelombang. Orang juga bisa mendengar suara palu di kejauhan. Kamu harus mempersiapkan dirimu secara mental untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua murid dari Goldfire Tower adalah produsen senjata yang berlatih tanpa henti, setiap hari. Itu berarti kamu harus memalu senjata setiap hari, kata profesor dengan pakaian ungu kemasan. Semua orang mengangguk, mereka sudah tahu itu. Tentu saja, kamu harus menjadi lebih kuat untuk membuat senjata yang lebih kuat, sehingga menara emas api memberi para muridnya segala macam hal, hadiah. Energi kosmik, mantra penyebaran, tulisan suci kuno, kata profesor. Ayo dan lihat. Mereka terus berjalan melalui dunia kecil, segera tiba di ruang kosong lain. Ada banyak paviliun dan gedung-gedung tinggi, masing-masing bangunan memiliki ki yang berbeda. Earth Key, pikir Lin Feng, melirik menara. Memang, itu menara bumi. Kami tidak hanya mengolah api ki di menara emas api, ada juga menara bumi, es, angin, kehidupan, dan kematian, jelas sang profesor. Dunia budidaya sangat luas, dan kota emas api hanyalah puncak gunung es. Pikir Lin Feng. Lin Feng, kamu tamu terhormat di sini, jadi kamu bisa menggunakan semua menara sesuai keinginan. Kamu harus meluangkan waktu di sini dan berlatih. Kamu juga bisa tinggal di sini selamanya, aku tidak keberatan, kata profesor itu tertawa. Dia tahu bahwa Lin Feng tahu beberapa jenis energi, sehingga menara itu sangat berguna baginya. Bab 1650, Kota Suci Legendaris, Subscribe Penatua. Beberapa profesor membawa Lin Feng ke beberapa menara dan kemudian mereka pergi, membiarkan Lin Feng melakukan apa yang diinginkannya. Setelah mereka pergi, Lin Feng memilih sebuah menara, dan memilih lantai 3, di mana ada 9. Suasana terdistorsi di dalam menara. Sebuah energi yang berat mengelilingi Lin Feng segera setelah dia masuk. Meskipun dia duduk, dia masih merasa sangat tertekan. Dia telah memilih menara bumi terlebih dahulu. Energi muskil bumi Lin Feng sudah mencapai tingkat muskil maksimum, tapi dia belum mulai belajar energi kosmik. Untuk memahami energi kosmik bumi, ia harus benar-benar menyatu dengan bumi. Energi kosmik api itu brutal dan agresif, sementara energi kosmik bumi terasa berat. Menara itu pasti dibangun oleh beberapa pembudidaya yang luar biasa, pikir Lin Feng. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lantai lain. Jika dia terus naik, energinya akan semakin padat dan lebih berat. Aku belum bisa memahami energi kosmik bumi, tapi aku bisa mencoba beberapa energi lain untuk melihat apakah aku bisa memahaminya dengan lebih baik, pikir Lin Feng, berdiri. Kemudian, dia meninggalkan menara. Beberapa waktu berlalu, dan Lin Feng mengunjungi semua menara. Dia tidak membuang waktu. Dia sudah menghabiskan banyak waktu mempelajari mantra penempatan, jadi sekarang dia perlu meningkatkan kultivasinya lagi. Dia harus menerobos ke lapisan Huang Qi. Waktu berlalu ketika Lin Feng mempelajari segala macam energi. Tanpa dia sadari, setengah tahun berlalu. Pada saat itu, di puncak menara api, dua orang duduk di sana dan bercocok tanam. Salah satunya mengenakan pakaian ungu dan adalah profesor tingkat 7. Yang lain mengenakan gaun pucat dan menarik banyak perhatian dari kedua jenis ke 4 meter 1 n. Itu Mu Lin Sue dan gurunya. Bahkan dengan bantuan gurunya dan gurunya dengan pakaian merah kemasan, butuh setengah tahun baginya untuk memodifikasi api ular. Lin Sue, kamu harus istirahat. Kamu sudah melakukan upaya besar setengah tahun terakhir ini, kata gurunya, tersenyum. Aku baik-baik saja, dan aku harus berterima kasih padamu atas upaya yang telah kamu lakukan untuk membantuku, kata Mu Lin Sue dengan lembut. Karena aku gurumu, itu wajar saja. Kamu telah memodifikasi api ular, sekarang, menjadi lebih kuat akan lebih mudah bagi kamu. Setelah kamu menembus lapisan Huang Qi, kamu akan dapat menyerap sisa api dan memodifikasinya sendiri. Aku yakin kamu akan menjadi lebih kuat dari aku di masa depan, kata guru itu. Mu Lin Sue tersenyum. Dia berharap dia menjadi sangat kuat tentunya. Guru, kamu pasti lelah, kamu harus istirahat. Jangan khawatir tentang aku hanya akan berjalan-jalan, kata Mu Lin Sue, tersenyum pada gurunya. Dia berkata,
Apa yang ingin kamu katakan adalah bahwa kamu ingin pergi dan melihat kekasih kamu. Mu Lin Sue tampak malu dan berkata, Guru, Lin Feng hanyalah teman aku. Dia hanya datang untuk membantu aku karena ayah aku. Petik 2. Terus, kamu sangat dekat satu sama lain, dan biasanya orang berteman sebelum mereka memulai hubungan, kata guru itu. Hati Mu Lin Sue mulai berpacu setelah dia memikirkannya. Lin Sue, benua 9 awan sangat luas, kota emas api hanya sebagian kecil dari benua. Lin Feng sangat berbakat, jadi dia pasti akan memukau benua 9 awan suatu hari nanti. Kamu dan Lin Feng dekat, dan kamu menyukainya, kamu harus mengambil inisiatif saat kamu masih memilikinya. Jika kamu melewatkan kesempatan kamu sekarang, kamu akan menyesalinya suatu hari nanti, gurunya menjelaskan. Mu Lin Sue tetap diam sejenak, lalu berkata, Guru, aku pergi. Dia tersenyum pada gurunya untuk terakhir kalinya, dan kemudian pergi. Lin Feng. Mu Lin Sue menemukan Lin Feng agak cepat. Dia telah mengatur rambutnya sambil berjalan dan sekarang tersenyum manis padanya. Lin Sue, kamu menjadi lebih kuat, kata Lin Feng. Aku masih belum tahu seberapa kuat dirimu. Saat itu, kekuatan kamu dikalikan dengan 1000, dan energi muslihat kamu juga di tingkat tertinggi. Satu langkah lagi dan kamu akan menerobos ke lapisan Huangqi. Mu Lin Sue memujinya. Mungkin, kata Lin Feng tersenyum. Dia tidak mengakuinya, tapi memang, satu langkah lagi dan dia akan menerobos ke lapisan Huangqi. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia membutuhkan kesempatan untuk itu dan dia tidak tahu kapan itu akan datang. Di mana kita akan pergi? Mu Lin Sue bertanya saat Lin Feng tampaknya membawa mereka ke suatu tempat. Aku ingin pergi dan menemui profesor dengan pakaian ungu keemasan dan memintanya untuk peta. Aku tidak terbiasa dengan benua 9 awan. Petik 2. Dia terkejut mendengarnya mengatakan itu. Itu berarti dia berencana pergi. Benua 9 awan terlalu besar, bahkan mungkin tak ada habisnya. Profesor itu tidak dapat memiliki peta seluruh benua. Kami berada di wilayah malam gelap, tetapi aku bahkan tidak yakin kamu dapat menemukan peta seluruh wilayah. Kata Mu Lin Sue. Lin Sue, dari mana nama itu berasal? Tanya Lin Feng. Mu Lin Sue terkejut, Lin Feng tidak tahu sesuatu yang begitu biasa. Aku tidak yakin tentang detailnya tetapi benua 9 awan terbagi menjadi 9 lempeng utama. 9 awan, awan ketuhanan, awan gelap, awan giok hijau, awan merah, awan cerah, giok awan biru pucat, awan ungu dan awan tertinggi. Dari ini, Goldfire City ada di awan ke-8. Mu Lin Sue menjelaskan. Bagaimana dengan kota suci? Apakah itu ada? Tanya Lin Feng. Di dunia kecil, orang mengatakan bahwa dunia besar adalah kota suci. Kota suci memang ada. Ini adalah kota surgawi yang penting, salah satu dari 18 di wilayah malam gelap. Meskipun aku pernah mendengarnya, aku belum pernah ke sana karena sangat jauh, jawab Mu Lin Sue. Itu benar-benar ada, bisik Lin Feng. Dan itu adalah kota celestial yang terkenal pada saat itu. Terima kasih sudah subscribe Penatua.